Nanti di akhir acara ini, waktunya adalah 2 jam, Bapak Ibu sekalian, dan di akhir acara mencoba untuk interaktif, jadi mungkin ada 2 orang untuk raise hand, menanyakan secara langsung, seperti itu. Baik, kita akan mulai kepada Dr. Wawan. Ya, silakan. Oke, ya, siap. Baik, Dr. Wawan. Jadi setelah membaca modul yang Dr. Wawan tuliskan, yang ditulis oleh semua kontributor tersebut, kemudian di sini ada pertanyaan dari Dr. Syarif Hidayatullah, bagaimana melakukan triase yang baik di UGD FKTP yang ruangannya tidak luas? Dilanjutkan oleh Dr. Ira Aina Dania, apakah triase membutuhkan ruangan khusus? Dan Dr. Andang Antono Putro, MSc, bagaimana standar triase terbaik di puskesmas? Masih belum jelas apakah yang dimaksud dengan under dan over triase. Terima kasih. Mungkin itu dulu Dr. Wawan, karena itu satu jenis pertanyaan ya mengenai standar triase. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama tadi, bagaimana melakukan triase yang baik di UGD FKTP yang ruangannya tidak luas. Sebetulnya prinsipnya standar, mengikuti beberapa prinsip mendasar antara lain pemisahan dan prioritisasi. Terus pemakaian APD bagi petugas dan pasien sesuai dengan kewaspadaan utama untuk COVID ini adalah kewaspadaan droplet dan kontak. Sedangkan untuk tindakan-tindakan yang memungkinkan terjadinya aerosol dilakukan di ruangan yang biasanya terpisah dengan ventilasi yang memadai. Pada dasarnya itu. Nah, pertanyaan berikutnya mengenai apakah perlu ruangan khusus. Seandainya memungkinkan settingnya, alangkah baiknya untuk triase ini dilakukan di ruangan yang terpisah, khusus dilakukan untuk triase. Nah, seandainya tidak ada, tentunya kita mengikuti prosedur standar bahwa ada distancing, ada jarak antara petugas dengan pasien. Jarak minimal 2 meter, kalau ada nanti juga ada penyekat vertikal yang transparan, entah itu permanen dari dinding dan kaca atau dengan plastik transparan untuk menghindari percikan dari droplet. Seandainya pasiennya memakai APD dari awal tentunya akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga tadi mengenai proses standarnya untuk melakukan triase, sebetulnya mengikuti protokol standar yang sudah ada. Prinsipnya saat ini di daerah-daerah yang penularannya sudah transmisi lokal, kewaspadaan standar kita itu sudah harus meliputi kewaspadaan terhadap droplet dan kontak sebagai sarana penularan COVID. Prinsip kewaspadaannya adalah setiap orang yang menunjukkan gejala SARI atau severe acute respiratory infection ini harus kita pandang penyebabnya atau etiologinya adalah COVID. Kemudian sampai dia terbukti tidak. Kira-kira itu Bu Kemi untuk 3 pertanyaan pertama. Ya, terima kasih Dr. Wawan. Maaf, ada yang tadi terkait dengan over dan under triase. Ya. Triase itu adalah kita melakukan triase, tetapi ada kemungkinan orang-orang yang seharusnya masuk ke dalam asesmen atau pemeriksaan lebih lanjut untuk COVID, ini lolos dari tangkapan kita. Nah, ini terjadi kalau kita menggunakan standar triase yang terlalu ketat. Nah, kalau over triase itu adalah jumlah orang yang kita masukkan ke dalam proses untuk asesmen dan pemeriksaan itu lebih banyak karena kita menggunakan standar atau protokol triase yang terlalu longgar. Misalnya demam, bentuk demam seperti apapun ambil, batuk apapun ambil. Nah, ini akan memungkinkan terjadinya over triase. Terima kasih. Oke. Baik, Dr. Wawan. Tadi dikatakan severe acute respiratory infection. Nah, ini dalam posisi di mana puskesmas itu penanganannya adalah untuk ODP dan juga yang ringan, serta monitoring ketika isolasi mandiri. Jadi, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di FKTP? Karena ini akan menjadi berbeda dengan rumah sakit darurat ataupun rumah sakit rujukan. Ya, terima kasih. Sebetulnya istilah PDP dan ODP atau di WHO kita standarnya terduga, ini adalah kriteria penyelidikan epidemiologis, melihat riwayat epidemiologis seseorang. Jadi kriteria terduga itu kan 1 ada gejala klinisnya,
Dua, ada riwayat epidemiologisnya, entah dia pernah bepergian ke tempat yang terjadi penularan transmisi lokal ataupun kontak dengan pasien terduga atau yang sudah confirm untuk COVID ini. Nah, istilah PDP dan ODP sebetulnya adalah di situ. Untuk ODP dan PDP ini harus tujuan triase adalah memisahkan, mengidentifikasi awal orang-orang ini sejak awal ketika dia kontak dengan fasilitas kesehatan. Sehingga bisa kita lakukan upaya pemisahan dari pasien-pasien yang tidak menunjukkan gejala. Jadi pada prinsip dasarnya ini. Jadi kadang kita dibingungkan dengan istilah PDP, ODP ini kriteria apa sih? Sebetulnya kriteria yang terkait dengan riwayat epidemiologisnya. Nah, tata laksananya nanti akan melihat kondisi dari si pasien ini. Nah, dalam bahasa yang standar untuk severe acute respiratory infection ini, kita melihat gejala-gejala tadi setelah teridentifikasi, pasien akan diarahkan kemana. Itu tujuan dari prinsip-prinsip triase. Mengarahkan kemana ini tentunya ada dua hal yang harus dilihat. Satu, untuk konfirmasi apakah ini COVID atau bukan. Yang kedua adalah memastikan tindakan apa yang harus dilakukan untuk pasien-pasien ini. Nah, dengan setting yang ada sekarang, FKTP ini kan baru mengidentifikasi. Kadang testing, kemudian mengambil swab-nya dilakukan di rumah sakit. Berarti dia harus di-arrange untuk proses pemindahan atau rujukannya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Wawan. Jadi jelas ya peserta tadi bahwa kita akan bertanya mengenai apakah dia COVID atau bukan, kemudian menentukan tindakan yang akan dilakukan. Karena itulah dilakukan pemisahan di triase. Sementara untuk seperti apa sih standarnya, tetap sebagai namanya juga standar, berarti mengikuti kewaspadaan standar, dan juga begitu juga untuk APD-nya. Kemudian selanjutnya, Dr. Wawan, di sini mungkin bisa lebih dipertegas lagi, Dr. Wawan, karena ada pertanyaan triase untuk praktek mandiri dengan tempat yang terbatas. Ya, untuk praktek mandiri ini kan situasinya lebih terbatas ya, karena mungkin orangnya atau petugasnya cuma ada dokter praktek mandirinya plus 1 atau 2 tenaga tambahan. Jadi mungkin triasenya dilakukan oleh dokternya sendiri, kemudian tata laksananya juga dilakukan oleh dokternya sendiri. Nah, untuk tip praktisnya untuk kondisi seperti ini sebetulnya dokter setelah mengidentifikasi bahwa ada kaitan epidemiologis, kemudian ada gejala-gejala yang mengarah ke SARI tadi, sebetulnya konsepnya adalah melakukan rujukan. Entah itu ke FKTP yang ada di jejaringnya, ataupun ke rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada. Jadi fungsinya ada di situ. Sedangkan untuk orang-orang yang dari hasil screeningnya menunjukkan kemungkinan ini bukan COVID karena tanda-tandanya COVID tidak ada, riwayat epidemiologinya juga tidak ada, maka akan diberikan tata laksana sesuai dengan keluhan yang dialami oleh pasien. Prinsip standarnya yang harus dilakukan karena sarananya terbatas sebetulnya adalah kita mendorong pemakaian APD oleh petugas kesehatan atau dokter yang bersangkutan. Jadi kewaspadaan standarnya dipakai karena kita nggak tahu apakah ini COVID atau tidak, kewaspadaan standar tadi yang dipakai. Standarnya adalah mengikuti standar yang mungkin kemarin di materi tentang PPI sudah dijelaskan mengenai APD standar APD yang harus dipakai. Itu Bu Kemi. Ya, baik Dr. Wawan. Jadi memang standar precaution itu menjadi penting karena ternyata di sini ada pertanyaan selanjutnya. Banyak pasien tidak jujur saat triase tentang riwayat perjalanan dan datang dengan hanya demam. Ini pertanyaannya sangat komunikatif ya, jadi ya. Bagaimana agar kita tidak paranoid terhadap COVID? Nah ini, mungkin kalau Dr. Wawan juga bisa berkenan untuk menjelaskan karena PPI kita pindahkan untuk di hari Senin, jadi mungkin bisa sekilas untuk yang APD di triase. Silakan. Ya. Sebetulnya hampir sama dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, sebagaimana ya kita sadar bahwa tidak semua orang mau jujur terhadap kondisi yang dialami. Ada beberapa ilustrasi kasus yang sudah terjadi di fasilitas kesehatan di mana pasien tidak berterus terang mengenai riwayat kontak maupun riwayat perjalanan. Nah, untuk mengatasi hal ini, setelah
pada saat melakukan triase, itu standarnya tadi yang harus kita tetapkan, bahwa kita harus melaksanakan PPI sesuai dengan kewaspadaan standar. Kemudian kita juga mengikuti prinsipnya bahwa semua harus kita pandang ada potensi terjadi COVID, terutama orang-orang yang menunjukkan gejala demam, ISPA, dan gejala-gejala lain yang terkait dengan riwayat. Nah, untuk itulah kita kewaspadaannya sekarang sudah kewaspadaan universal. Ini demi supaya tenaga kesehatannya tidak menjadi terpapar atau menjadi karier dari COVID-19 ini. Sebetulnya prinsipnya itu, kita tidak bisa berharap banyak kepada orang lain, makanya apa yang bisa kita lakukan oleh tenaga kesehatan secara mandiri itu adalah kuncinya. Tentunya dalam batasan-batasan yang tidak menimbulkan permasalahan lanjutan. Kadang kewaspadaannya menjadi berlebihan sehingga terjadi stigma, ketakutan, dan lain sebagainya. Ini paranoid ini terjadi tidak hanya pada pasien, tetapi tenaga kesehatan juga sekarang dalam tanda petik paranoid itu juga. Makanya kita lihat standar apa yang harus dilakukan, SOP kewaspadaan seperti apa, itu yang harus kita ikuti. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Wawan. Jadi tadi itu adalah pertanyaan dari Dr. Anet Arkom, MSc, dan juga pertanyaan dari Bapak Santosa, AMDKEP, dan juga Dr. Raden Siti Hatati Suryantini, PKK MKes, AIFOK. Dan selanjutnya, Dr. Wawan, bagaimanakah memisahkan pasien ODP dengan gejala ringan dan gejala berat saat penerimaan di IGD? Tapi titik pertanyaannya adalah apakah sangat berpengaruh apabila dijadikan satu kamar? Kami persilahkan, Dr. Wawan. Itu pertanyaan dari Dr. Arum, ya, Dr. Arum Wiratri, MPH. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya juga terkait dengan PPI-nya. Sebetulnya triase ini juga standar pertamanya adalah pelaksanaan PPI, karena kita mengidentifikasi dan harus melakukan upaya untuk mencegah penularan ke orang lain atau pasien yang lain. Jadi ketika ada pasien beberapa, misalnya ada ODP, PDP, atau terduga dengan beberapa, standar utamanya adalah pemisahan. Jadi kalau bisa dipisahkan dengan orang yang lain. Kalau misalnya ditaruh di kamar observasi, sebisanya dipisahkan antara satu kamar dengan kamar yang lain, supaya tidak, karena ini semuanya masih terduga. Kita belum tahu mana yang positif, mana yang negatif. Tetapi seandainya itu tidak memungkinkan karena ada keterbatasan sarana prasarana fasilitas yang ada di FKTP, standar keduanya adalah pemisahan. Jadi misalnya dia dirawat di kamar yang sama, seandainya bednya bisa dipisahkan jarak minimal 2 meter sehingga tidak kemungkinan terjadi penyebaran lewat jalur droplet maupun kontak. Kemudian mereka juga diberikan masker, bedah, kemudian disediakan sarana untuk hand hygiene. Tentunya ini sudah menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kemungkinan transmisi ke orang lain atau petugas kesehatan. Jadi standarnya seperti itu kita melihatnya, secara disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing fasilitas kesehatan. Baik, ternyata memang penting sekali ya, Dr. Wawan ya, PPI-nya ya. Jadi dan tidak melupakan cuci tangan tentunya, kemudian pakai masker sesuai dengan situasinya, seperti itu, sesuai dengan pasiennya juga, seperti apa, dan physical distancing. Itu kita kembali ke sana lagi ya, Dr. Wawan ya. Yeah. Baik, selanjutnya ini ingin mempertegas saja, Dr. Wawan. Jadi Dr. Ahmad Dainuri, bagaimana cara memilah pasien tadi kita sudah ya. Kemudian untuk IGD COVID sebaiknya APD-nya level berapa? Apakah perlu memakai N95? Mungkin ini penting untuk menggarisbawahi supaya kita tidak berlebih tapi juga tidak kurang. Kemudian apakah perlu dibuat klinik khusus infeksi di saat pandemi ini? Dan apakah N95 perlu dipakai di ruang perawatan biasa, mengingat pasien COVID kadang-kadang gejalanya tidak jelas, seperti itu. Kami persilakan, Dr. Wawan. Ya, seperti tadi, kalau ini misalnya IGD-nya untuk tidak hanya pasien dengan kecurigaan COVID, tentunya dilakukan upaya pemilihan triasenya. Triasenya diarahkan ke
untuk saat ini sesuai dengan epidemiologinya adalah kecurigaan mana-mana yang nantinya akan ke arah COVID. Kemudian untuk APD-nya juga mengikuti standar selama prinsip dasarnya adalah selama tindakan-tindakan keperawatan itu tidak memicu terjadinya aerosol, standar APD-nya tidak perlu menggunakan respirator N95. Kecuali ketika nanti dibutuhkan tiba-tiba misalnya kasusnya di UGD, tadinya tidak apa-apa, tidak ada gejala apa-apa. Tiba-tiba ada kesulitan bernafas, kita harus memberikan RJP atau melakukan intubasi. Nah, kegiatan ini memicu aerosol sehingga perlu upaya pemisahan. Nah, untuk di ruang UGD seandainya kita harus ada ruang tindakan yang terpisah yang dengan ventilasi baik sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya paparan penularan lewat jalur aerosol tadi. Sehingga ketika ada pertanyaan apakah perlu ada pemisahan ruangan, kalau memang memungkinkan perlu. Jadi itu yang bisa disampaikan. Terus untuk pasien rawat jalan, nah, apakah sebelum pasien datang misalnya ke poliklinik, apakah perlu dibuatkan klinik khusus infeksi? Seandainya memungkinkan silahkan dibuatkan, karena kalau kita melihat pedoman untuk fasilitas yang memberikan pelayanan untuk kasus-kasus SARI itu standarnya ada ruangan triase yang terpisah, di mana di situ ventilasinya bagus, dimungkinkan ada jarak antara petugas dengan pasien minimal 2 meter. Kalau bisa jarak antara mereka ini ada penghalang barrier fisik setinggi 1,2 meter. Itu ada standarnya semua di standar PPI. Nah, yang terkait dengan tadi untuk N95 sudah, untuk sistem scoring ya Bu Kemi, sistem scoring ini kita serahkan kepada masing-masing fasilitas kesehatan karena sekarang kita tahu bahwa ada banyak sekali sistem scoring yang beredar. Pesannya cuma satu, pesan sponsornya. Scoring ini sarana untuk mempertajam screening. Tetapi mohon hati-hati ketika menerapkannya. Jangan sampai terjadi under triase karena terlalu ketat. Misalnya ini settingnya mungkin bukan di FKTP, ada di rumah sakit, bahwa orang yang dipandang terduga COVID itu harus memenuhi standar ABC sesuai dengan sistem scoring yang dimiliki. Kalau cuma demam sama sesak napas saja belum masuk kriteria, tetapi harus misalnya ada hasil pemeriksaannya, ronsen atau CT scan atau pemeriksaan labnya ada NLR rasio sekian, itu baru. Nah, itu kemungkinan akan terjadi under triase karena sistemnya jadi terlalu ketat. Jadi ada kemungkinan pasien-pasien yang gejalanya tidak terlalu, padahal dia sebenarnya yang akan lolos dari tangkapan radar kita. Terima kasih, itu Bu Kemi. Yes, Dr. Wawan. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Apakah penggunaan stetoskop yang diperpanjang memenuhi syarat digunakan di triase? Mengingat bila tidak ada pasien kecurigaan, berarti petugas hanya memakai masker bedah. Mungkin ini dua hal yang berbeda ya, saya pikir ya, masalah masker bedah dan masalah tadi stetoskop. Silakan. Ya. Terima kasih. Untuk stetoskop ini beredar di media sosial, ada yang nawarkan untuk memperpanjang selang stetoskop sampai tambahan 1,5 meter dan lain sebagainya. Ini tentunya tidak direkomendasikan karena nanti sensitivitas dari alat stetoskopnya akan menurun karena dengan bertambahnya jarak penghantar sensitivitas membran pendengaran kita juga nanti akan terganggu sehingga kita tidak bisa mendengar kelainan ketika kita melakukan auskultasi. Nah, itu tentang stetoskop. Kemudian yang untuk yang hal kedua tadi apa, Bu? Masker. Masker, iya. Untuk berarti, masker. Mengingat bila tidak ada pasien kecurigaan, berarti petugas hanya memakai masker bedah saja. Nah, untuk petugas, makanya tadi kita sampaikan di situasi pandemi yang sudah meluas, ini kita harus melakukan kewaspadaan untuk kontak dan droplet. Sehingga untuk amannya kita menggunakan standar tertinggi. Sehingga kalau bisa petugas meskipun ini pasiennya tidak ada keluhan respirasi ketika berhadapan dengan pasien seperti ini menambahkan barrier yaitu face shield atau sungkup muka yang dari Mika itu baru kemudian masker bedahnya sehingga ketika terjadi percikan ketika orang pasiennya atau terduga tadi berbicara dan lain sebagainya ada penahan tambahan sehingga
kewaspadaan inilah yang perlu ditekankan saat ini dengan situasi yang sudah meluas pandeminya. Ya, jadi tadi itu adalah pertanyaan dari Ibu Nimade Ayu Lestari. Kemudian kita lanjutkan dari Dr. Triwijaya SK. Di lapangan teman sejawat sering galau jika mau merujuk. Adakah advice yang menenangkan teman sejawat di lapangan ketika mau merujuk? Nah, ini galaunya kira-kira seperti apa sih sebetulnya untuk merujuk ini. Makanya sebetulnya kita ngikuti saja protokol misalnya untuk screening monitoring, kasus-kasus seperti apa yang harus dirujuk. Setelah melakukan screening misalnya kita bisa mengidentifikasi ada orang yang demam sudah lebih 3 hari, ada sesak nafas, ada tanda-tanda penggunaan otot-otot pernapasan tambahan, kesadaran juga mulai terganggu, mungkin ini sudah tanda bahaya. Untuk kasus-kasus seperti ini kan mau nggak mau harus dirujuk. Nah, untuk menghilangkan kegalauan sebetulnya saran kami di daerah juga perlu ada penjelasan mengenai sistem rujukannya. Kadang kan kita galau itu karena bingung ini mau dirujuk kemana, mana yang masih ada ruangan dan lain sebagainya. Sehingga di masing-masing daerah itu kalau bisa Dinas Kesehatan itu memfasilitasi membuat satu sistem rujukan yang standar untuk COVID ini. Mana fasilitas kesehatan yang bisa menjadi rujukan. Karena saat ini situasinya kan sudah terus berkembang. Ada 132 rujukan COVID yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, tetapi di sisi lain ada 643 rumah sakit jejaring yang ditunjuk oleh SK Gubernur. Selain itu juga ada ketentuan bahwa rumah sakit lain juga bisa menjadi rumah sakit jejaring ring 2. Nah, tentunya hal ini harus dipahami oleh teman-teman di FKTP sehingga ketika merujuk ini sudah ada kejelasan kemana harus merujuk. Karena kalau tidak, misalnya ini gimana BPJS dan lain sebagainya, padahal ada ketentuan sistem rujukan untuk terduga COVID-19 ini tidak mengikuti sistem jejaring rujukan yang standar, tapi mengikuti sistem jejaring rujukan COVID yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Ini Bu Kemi untuk saran atau tipsnya. Baik, Dr. Wawan, terima kasih untuk hal itu. Kemudian di sini izin bertanya dari Bapak Ibu Roja Oktavika, SST, MBMD, untuk penanganan pasien SARI yang harus dirujuk karena keterbatasan kemampuan di FKTP, adakah limit waktu yang dianjurkan untuk lamanya proses transfer pasien? Mengingat dalam era BPJS ini banyak prosedural yang harus dijalani sebelum melakukan transfer pasien ke rumah sakit rujukan. Misalnya dalam hal menunggu jawaban masalah kesediaan rumah sakit rujukan menerima pasien yang akan dirujuk bisa memakan waktu yang cukup lama hingga berjam-jam. Demikian, terima kasih. Ya, langsung saya jawab aja. Jadi tidak ada standar waktu yang sebetulnya ditetapkan, sehingga semakin cepat proses rujukannya semakin baik. Tadi sudah kami sampaikan di pertanyaan sebelumnya bahwa rujukan pasien SARI yang dicurigai COVID-19 ini tidak mengikuti sistem standar rujukan berjenjang yang selama ini dipakai dalam kondisi normal. Pasien dengan kondisi SARI yang berat itu harus dirujuk ke vaskes rujukan yang ditunjuk di masing-masing wilayah. Sehingga kita harus paham benar, teman-teman di FKTP terutama harus paham mengenai alur jejaring rujukan dan sistem jejaring rujukan yang ada di masing-masing kabupaten kotanya. Nah, ini Dinas Kesehatan juga membuat sistem kontak atau sistem rujukan untuk memastikan mana-mana yang fasilitas kesehatan yang masih bisa menerima pasien, dan ini dimonitor ruangan yang tersedia, kemudian yang sudah terpakai berapa, yang masih bisa dialokasikan berapa, sehingga tidak ada permasalahan dalam proses rujukan atau transfer pasien ini. Terutama ini terkait dengan kondisi-kondisi yang berat, yang kecurigaannya sudah mengarah terjadinya ARDS misalnya, acute respiratory distress syndrome, atau sudah ada tanda-tanda sepsis, atau sudah menunjukkan tanda-tanda shock, pasiennya sudah tidak sadar misalnya. Ini hal-hal yang harus dipahami
dan disimulasikan, didiseminasikan kepada semua unit pemberi layanan baik FKTP miliknya pemerintah maupun FKTP yang swasta. Ya, Dokter Wawan itu menjawab 4 pertanyaan sekaligus karena di sini artinya betapa pentingnya jejaring dan juga informasi mengenai alur rujukan serta ketersediaan layanan di sebuah kota kabupaten. Artinya FKTP tentunya dalam hal ini tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri, begitu juga yang rumah sakit, Fasiankes yang lain tentunya harus koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Dan juga di sini pertanyaannya hampir sama, Dokter Wawan, dengan yang barusan, cuman mungkin karena ini banyak muncul isu ambulans, bagaimana tata laksana pasien SARI pada klinik yang tidak memiliki fasilitas ambulans, kontak Dinkes atau Puskesmas atau pihak rumah sakit rujukan. Mungkin ini perlu digarisbawahi kembali, karena sepertinya muncul beberapa kali. Ya, terima kasih. Nah, ini tentunya akan ada kemungkinan kondisinya seperti ini. Jadi ada FKTP yang tidak memiliki fasilitas ambulan untuk pemindahan pasien. Makanya dari sini sebetulnya perlu ada sistem yang dibangun di masing-masing daerah. Seandainya kasus seperti ini muncul, siapa yang akan bertanggung jawab untuk merefer menyediakan sarana transport dan lain sebagainya. Ini saran kami hanya untuk menggugah bahwa di masing-masing kabupaten kota, Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab kesehatan wilayah dengan aparat yang terkait yang ada di bawahnya atau di instansi yang lain membuat suatu sistem rujukan pengiriman ini. Jadi ada sistem yang dibangun mengenai ini. Karena kalau tidak, nanti akan tarik ulur, saling tunjuk-menunjuk, nanti tidak ada yang bergerak. Ini untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Ada beberapa contoh yang sudah dibangun oleh teman-teman Dinas Kabupaten Kota di beberapa provinsi. Ada sistem yang misalnya kayak sistem piket, kalau ada kejadian siapa yang bertanggung jawab, atau kasusnya ada di mana, puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat, fasilitasnya dimanfaatkan. Nah, ini yang bisa dilakukan Dr. Kemi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, Dr. Wawan, masih ada 2-3 pertanyaan lagi. Mungkin kita akan coba lengkapi nanti setelah ini, karena saya akan mencoba beralih dulu ke Dr. Erlina Burhan. Dan semoga Dr. Wawan tentunya akan tetap ini ya, setia di frekuensi yang sama seperti ini. Terima kasih dulu, Dr. Wawan. Ya, terima kasih. Baik. Ya, kasih. Dr. Erlina. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dok. Kita mulai saja ini, Dok, dari pertanyaan yang menarik, Dok. Pertanyaan ini dari Dr. Hadri Pramono Mars. Dan tentunya ini bisa sejuta makna ya, Dok. Ceritanya bisa panjang nih. Perawat saya histeris karena mempunyai luka di tangan yang kebetulan bersentuhan dengan pasien PDP saat pasiennya mau jatuh dan ditahan tangannya. Pertanyaan, bisakah virusnya masuk lewat luka yang ada di kulit, kemudian masuk ke darah? Itu, Dok. Baik, terima kasih. Pertama, itu pasiennya PDP, belum tentu juga pasien COVID. Jadi, mudah-mudahan dengan pernyataan ini kekhawatirannya berkurang ya. Ini kan panik nih. Kedua, saya belum baca tentang bahwa virus ini bisa masuk lewat luka. Ya, yang saya tahu dia masuk lewat mukosa, tapi saya tidak tahu bisa masuk lewat luka. Dan kemudian ke pembuluh darah, yang kita tahu bahwa virus ini binding atau dengan protein yang namanya ACE2, angiotensin converting enzyme 2. Dan itu umumnya ada di saluran nafas dan sebagian kecil di saluran cerna. Walaupun sekarang ada teori yang berkembang bahwa sesungguhnya ACE2 itu ada hampir di semua organ. Tapi ini masih penelitian ya. Jadi saya ingin menyampaikan banyak sekali hal-hal yang kita tidak tahu tentang
virus ini. Jadi saya ingin ini masih satunya bisa terjadi, tapi sejauh ini belum ada yang melaporkan bahwa virusnya bisa masuk lewat luka. Baik dok, jadi sekali lagi untuk Dokter Hadri, berarti ini sampai saat ini belum ya dok ya, karena kita juga masih mencoba berbagai penelitian ya untuk memastikan seperti itu. Selanjutnya dari Dokter Andita Novrianti, selamat malam dok, saya bekerja di puskesmas. Yang ingin saya tanyakan, pada hari keberapa gejala misal demam, batuk pilek sudah ada perubahan di pemeriksaan darah lengkap, karena pasien datang ke FKTP pada hari ke-1 sampai 3 demam biasanya. Dan kedua, apakah betul biasanya rapid test baru akan positif pada pasien yang bergejala pada hari ke-7? Apabila pasien ini memang kami curigai ODP dengan rapid test negatif, apakah perlu diulang kembali? Bila ya, pada hari keberapa setelahnya dok? Kemarin Dr. Erlina, untuk informasi ada materi yang dari Dr. Fensya, Direktur Surveillance. Jadi memang sudah mempertegas bahwa rapid test kepentingannya itu adalah untuk surveillance dan juga apabila ada penelitian dan tentunya untuk diagnosis confirm itu tetap PCR, begitu ya dok ya? Silakan dok. Ya, saya berulang kali mengatakan dan sampai saat ini saya masih konsisten mengatakan bahwa untuk diagnosis COVID ini adalah melalui pemeriksaan PCR, bukan rapid test. Karena rapid test ini pemeriksaan serologi yang mendeteksi antibodi. Ya, jadi dia tidak mendeteksi virus, tapi mendeteksi antibodi. Dan kita tahu antibodi ini baru terbentuk setelah ada gejala, umumnya setelah 7 hari. Ya, jadi kalau pasien demam itu, kalau demam itu kita anggap gejala, maka kemungkinan sudah terbentuk antibodi. Tapi bisa jadi kalau jumlahnya masih sedikit, tidak hasilnya juga tidak reaktif ya. Jadi untuk rapid test kita tidak mengatakan positif, tapi kita mengatakan terminologinya adalah reaktif. Dan kalau dia negatif, seandainya itu pasien COVID, tapi belum ada gejala, katakanlah OTG, diperiksa kemudian negatif, belum tentu itu negatif. Jadi ini disebut false negatif. Jadi kalau masa inkubasi yang belum ada gejala diperiksakan rapid test biasanya negatif, ini belum tentu negatif. Dan dari alur yang dibuat adalah bahwa harus diperiksa ulang 10 hari kemudian. Ya. Demikian juga kalau positif. Kalau positif itu juga belum, atau bukan positif, kalau hasilnya reaktif, itu juga belum tentu bahwa ini adalah COVID. Karena kits ini juga bereaksi untuk human coronavirus atau pan-coronavirus. Jadi coronavirus biasa yang bukan SARS-CoV-2 ini. Ya, jadi walaupun hasilnya reaktif, tetap harus dikonfirmasi dengan PCR. Jadi betul itu kalau dari Kemenkes menyatakan ini bukan untuk diagnosis, ini sudah lama saya sampaikan. Jadi hanya sebagai serosurveillance ya, surveillance dari serologi, dan ini barangkali cocok untuk epidemiologi mengatakan oh sudah sekian persen penduduk suatu kota terpapar ya. Jadi memang hanya mengatakan bahwa sudah terpapar, belum tentu dalam kondisi sakit. Ya, begitu ya. Dokter ini. Ya, makasih Dokter Erlina. Kemudian dilanjutkan, mengapa ada orang-orang tertentu dengan penyakit komorbid yang sama, ada yang sembuh dan ada yang meninggal? Apakah tergantung dari terjadinya badai sitokin ini? Ini dari Dr. Maria Ludwina Pandisurya dan juga dari Dr. Hajah Diahrati Susyarini MM dan juga Dr. Resa Olivia Agustin. Jadi poinnya dok, 3 pertanyaan ini bagaimana dengan komorbid, kemudian kenapa ada yang sembuh, ada yang tidak, seperti itu dok. Kami persilahkan dok. Ya, jadi memang komorbid ini memperberat kondisi pasien, dan
komorbid untuk masing-masing orang itu berbeda. Contohnya kalau komorbidnya katakanlah dari diabetes. Jadi kalau ada kan pre-diabetik, ada yang diabetes yang sudah juga mengenai organ yang lain, sudah diabetes yang sudah mempengaruhi pembuluh darah, menjadi hipertensi, kemudian menjadi kelainan ginjal juga. Jadi tergantung memang keparahan dari komorbidnya. Dan kadang-kadang satu pasien itu punya lebih dari satu komorbid. Ya. Jadi ini tentu saja mempengaruhi dari survival rate dari pasien. Dan juga memang badai sitokin sangat berpengaruh. Jadi kalau semakin hebat badai sitokinnya atau badai sitokin ini, itu akan mempengaruhi. Jadi sitokin yang terlalu banyak ini akan merusak atau mengacaukan sistem-sistem yang di luar paru juga. Dan kalau ternyata organ atau sistem itu memang sudah rusak duluan, maka akan lebih rusak lagi karena badai sitokin ini. Jadi memang keduanya berhubungan. Ya. Baik dok, jadi mungkin Bapak Ibu sekalian cukup jelas ya karena pengaruh dari badai sitokin dan juga terhadap beberapa komorbid yang tentunya punya reaksi yang berbeda, tapi tentu akan menambah parah memang. Baik, saya akan lanjutkan dok. Izin bertanya dok, ini dari Dr. Alwi Dwianto, tindakan awal yang perlu dilakukan di FKTP sebelum PDP dengan klinis sedang atau berat dirujuk ke rumah sakit. Ini pertanyaan yang sama, tapi tadi memang di triase belum sempat dijawab ya dok ya untuk yang rujukan. Jadi FKTP harus siapin apa nih supaya pasiennya ketika mau dirujuk ke rumah sakit darurat maupun rumah sakit rujukan. Silakan dok. Oke, baik. Dokter Kemi, kedengeran suara saya? Jelas dok, jelas. Oke. Jadi di FKTP itu kalau kita sudah mendiagnosis seseorang dengan PDP, sebaiknya juga melakukan pemeriksaan yang bisa dilakukan ke FKTP. Yang paling mudah dan ini akan membantu rumah sakit rujukan kalau kita melakukan pemeriksaan darah lengkap, ya, karena dari darah lengkap itu kita juga lebih bisa mengarahkan apakah ini highly suspected atau memang ini sangat-sangat mendukung darah suspek gitu ya. Contohnya kalau dari pemeriksaan darah tepi itu kita menemukan ada leukopenia, jadi leukositnya yang turun. Demikian juga dilihat limfositnya. Kalau limfositnya turun ini memang curiga ke arah virus ya. Apalagi kalau kemudian neutrofilnya, pertama biasanya neutrofilnya naik, tapi lama-lama kemudian neutrofilnya akan turun. Ini menunjukkan bahwa virusnya sudah sedemikian virulensinya sudah semakin kuat sehingga neutrofil juga rendah. Nah, ada lagi hal yang bisa menjadi patokan adalah rasio dari neutrofil dan limfosit. Kalau rasionya ini, kalau di Cina itu ada cut off point-nya 5,8 ya. Kalau di atas 5,8, nah ini lebih ke arah COVID-nya itu lebih tinggi atau lebih ke arah infeksi virus ya, bukan bakteri. Oke. Nah, tapi 5,8 itu di Cina, tapi di beberapa literatur juga mengatakan rasionya cukup di atas 3,3 itu lebih sudah mengarah ke virus ya. Jadi sebetulnya FKTP itu bisa berbuat banyak ya, hanya dari melihat darah perifer lengkap saja itu atau diff count kita sudah bisa memperkirakan kemungkinan infeksi virus atau bukan. Ya, dan kalau leukositnya mungkin arah bakteri, walaupun dari laporan di jurnal sebagian kecil ada juga yang leukositnya tinggi atau barangkali ada infeksi yang bersamaan. Ya, begitu. Apalagi kalau KTP-nya punya fototoraks, foto ronsen ini akan lebih bagus lagi. Jadi bisa dilihat di situ apakah ada lesi yang menyerupai pneumonia atau bukan. Nah ini rumah sakit rujukan akan senang sekali kalau mendapatkan juga data-data ini. Ya, baik, demikian. dokter.
Ya, Dokter Erlina. Jadi memang beberapa hal ya, darah lengkap itu juga berarti sangat penting ya, dan bisa membantu kita untuk mendiferensial diagnosis ke arah mana, apakah dia ke bakteri atau ke virus. Dan kemudian bagi yang mempunyai untuk radiologi tentunya itu akan menambah data yang untuk mendiagnosis pasien tersebut dan juga untuk mempersiapkan ketika dia akan dikirim, begitu ya, Dok ya? Baik, Dok. Selanjutnya, Ya, selanjutnya Dok, selamat siang Dok, mohon izin mau bertanya, ini dari Patrisi Yuandita, dokter. Jika dijumpai pasien, ini hubungannya dengan tadi Dok, dengan yang pertama mengenai antibodi, antigen. Jika dijumpai pasien dengan PCR positif, imunoglobulin positif, imunoglobulin G positif, lalu imunoglobulin M negatif, dan pasien sudah tidak ada gejala, apakah masih bisa menularkan penyakit? Itu satu, Dok. Yang kedua, untuk pasien-pasien dengan komorbid, hipertensi, jantung, DM yang rutin berobat ke rumah sakit, apakah cukup memakai masker dan cuci tangan saja untuk mencegah resiko penularan atau perlukah memakai APD yang lain? Jadi ini bercampur dengan PPI-nya juga, Dok. Memang tidak bisa dilepaskan ya, Dok ya, karena droplet dan juga silakan, Dok. ya jadi kalau pasien dengan penyakit kronik yang datang ke rumah sakit untuk kontrol, memang diharapkan atau diminta untuk memakai masker. Dan tentu saja cuci tangan itu bagi semua orang, karena saya ke rumah sakit lalu menyentuh barang benda mati yang lazim di kemungkinan tangan tersebut. Jadi itu adalah pelaku yang bapak. Jangan dekat-dekat sama petugas. Artinya bukan apa-apa, jaga jarak 1 meter minimal ya, dan bukan hanya dengan petugas tapi juga dengan pengunjung lainnya. Ya, jangan mentang-mentang sama-sama antri lalu tetap berdesak-desakan. Itu suatu hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian kembali lagi kepada kalau PCR-nya positif, apakah ini masih menularkan? Ya, jadi kan penularan itu ada 2 dari droplet. Ya, droplet itu ada yang dari karena batuk atau bersin. Tetapi bila mana virusnya sangat banyak, dikatakan bahwa bukan batuk bersin saja, bicara pun lebih dari 5 menit itu sudah bisa mengeluarkan droplet. Apalagi orang-orang tertentu yang punya kebiasaan kalau bicara pakai bonus hujan lokal, nah itu juga kalau memang pasiennya adalah pasien COVID itu juga bisa merupakan cara penularan. Jadi memang kalau PCR-nya masih positif, itu kemungkinan menularnya masih ada. Nah, berbeda dengan rapid test yang tadi dikatakan positif yang IgG. Ya, kalau yang pertama kan IgG, ada kemudian IgM, dan IgM itu di tengah-tengah dia menurun, artinya dia kemudian bisa habis ya, tetapi IgG dia akan bertahan sampai bahkan dikatakan bisa bertahan sampai 12 minggu. Dan ini bukan berarti, ini kan antibody, bukan berarti bahwa kalau antibodinya positif dia atau reaktif dari pemeriksaan lab artinya dia akan menularkan ya. Yang kita jadikan patokan seseorang menular adalah kalau PCR-nya positif. Dan lagi pula antibodi ini akan bertahan cukup lama ya. Ada yang mengatakan bisa bertahan sampai 12 minggu. 12 minggu itu 3 bulan ya. Tapi bukan berarti kalau dia IgG-nya bertahan sampai 12 minggu berarti dia masih menular, itu tidak juga ya. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Selanjutnya, Dokter Erlina, karena ini FKTP di mana memang ya, Dokter Kemi, pertanyaan ya, Dok. Pertanyaan selanjutnya ada? Ya, ada, Dok. Tenang, Dok, masih banyak, 45, Dokter. Ya. Dok. Udah dipilah, Dok. Dokter Erlina, begini, jadi ini ceritanya nih kan FKTP ini tidak menterapi ya, Dok, kecuali tentunya simptomatis, seperti itu kan, Dok. Nah, ini ada pertanyaan kemudian,
protap COVID-19 ringan bisa diisolasi di rumah dengan pengobatan simptomatis seperti itu atau suportif. Dan asitromisin ataupun kloroquine dan antiviral, kita tahu terapi spesifik kita belum menemukan ya dok ya, sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan, itu tidak tersedia di FKTP, di puskesmas kami. Ya jelas, memang bukan tupoksinya begitu dok. Bagaimana pengawasan minum obatnya jika tersedia dari rumah sakit oleh FKTP? Itu apabila memang rumah sakit kemudian memberikan obat tersebut ketika pasien pulang. Tetapi kalau memang rumah sakit tidak ada kebijakan untuk memberikan obat ketika pasien pulang, ya tentu ini tidak menjadi masalah di FKTP. Bagaimana dok? Dokter Erlina, silakan dok. Saya tidak jelas mendengar, cuma di awal-awal, tapi saya coba jawab ya, bahwa tugas FKTP adalah juga melakukan pemantauan terhadap pasien-pasien yang OTG maupun yang bergejala ringan yang dirumahkan atau isolasi diri di rumah, ya, menjaga atau memantau. Artinya kalau pasien itu berada di wilayah kerjanya, maka itu tugas FKTP untuk memastikan bahwa isolasi diri di rumah yang 14 hari itu dijalankan, dan tapi juga kuasi isolasi dirinya. Jadi artinya FKTP harus bisa berhubungan dengan pasien tersebut. Jadi praktisnya adalah tuker-tukeran nomor HP, ya, supaya FKTP bisa memantau, menanyakan. Karena orang isolasi itu bukan artinya diam saja, tapi ada tugasnya. Pertama, tugasnya melakukan pemeriksaan temperatur dirinya setiap hari di rumah 2 kali sehari. Kemudian memastikan obat yang diberikan oleh rumah sakit itu dikonsumsi. Ketiga, dipantau juga apakah dia tetap berjaga jarak dengan orang-orang sekitar rumahnya. Jadi kalau kebetulan rumahnya cukup luas, dianjurkan tidur terpisah, akan tetapi kalau rumahnya tidak luas, maka bisa diharapkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter. Ya, dan kemudian juga memastikan bahwa gejala-gejala dari pasien yang diisolasi diri ini dipantau. Artinya apakah ada gejala tambahan. Tadinya mungkin cuma demam, tapi kemudian apakah ada sesak, dan itu berada di bawah pengawasan FKTP. Dan keputusan FKTP juga berlaku kalau pasiennya menyampaikan, oh kok saya jadi sesak. Nah mungkin FKTP bisa menyatakan, ayo tolong dihitung nafasnya 1 menit berapa. Nah kalau diajarkan itu ya melalui telepon atau WA atau HP, dan kalau ternyata napasnya lebih dari 25 kali per menit, itu tanda-tanda yang kurang baik, sehingga FKTP mengatakan Bapak Ibu harus segera kembali ke rumah sakit karena itu ada ancaman distres pernapasan atau begitu ya. Jadi memang walaupun pasien dirumahkan, FKTP tetap punya tanggung jawab untuk memantau pasien tersebut ya. Demikian Dr. Kemi. Ya, Dok. Jadi edukasi terhadap pasien itu sendiri, karena namanya juga isolasi mandiri ya, Dok ya, itu sangat penting ya, Dok, sehingga tahu kapan dia harus, walaupun FKTP tetap memantau, tapi tetap mereka pun diberi informasi kapan harus menginformasikan kepada petugas kesehatan jika diperlukan tindakan-tindakan selanjutnya. Seperti itu ya, Dok ya? Ya. Selanjutnya, Dok, ini pasien konfirmasi positif, awalnya OTG, dirawat rumah sakit, pulang, sudah di PCR 2 kali, di rumah sakit negatif. Lalu pulang dok, lalu di PCR ulang ternyata positif lagi. Bingung bagaimana penjelasan ke pasien. Awal diperiksa karena ayahnya PCR positif. Pasien akhirnya diisolasi mandiri kembali. Kapan baiknya cek PCR ulang, kapan, dan apa langsung 2 hari berturut-turut. Itu dari Dr. Carla Febrianti. Silakan dok. Jadi sudah positif, sudah negatif. Ini memang ada beberapa kejadian bahwa
pasien sudah dinyatakan sembuh karena hasilnya sudah 2 kali berturut-turut negatif dan kondisi stabil, maka pasien dipulangkan. Akan tetapi kemudian dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata hasilnya positif. Itu ada kedua kemungkinan. Pertama, bisa jadi itu terjadi 3 kemungkinan. Pertama, mungkin terjadi reinfeksi, artinya pasien masih lemah, imunitasnya belum cukup baik dan terinfeksi ulang, sehingga positif lagi. Kedua, barangkali itu adalah reaktivasi yang sampai sekarang mekanismenya belum jelas kenapa kemudian timbul reaktivasi. Yang ketiga, barangkali ada kesalahan di laboratorium. Ya dok, jadi memang ini apa, kalau boleh dibilang COVID ini masih baru juga sih ya dok ya, jadi masih sejuta misteri ya dok ya, yang kita masih mencari dan mencari. Jadi tidak ada judgement mana salah mana benar ya dok, namanya juga mencari. Baik, saya lanjutkan dok. Ini semacam himbauan karena apa ya, jadi curhatnya ya, Dr. Stefani Rani Ardian, saya dokter UPT Puskesmas Cilacap Tengah 1. Mohon izin bertanya, apabila ada pasien berbohong mengenai riwayat penyakitnya atau menolak dilakukan penata laksanaan sesuai SPO, semisal menolak dirawat di ruang isolasi atau bahkan pulang atas permintaan sendiri, atau keluarga pasien yang membawa paksa jenazah PDP dan memakamkannya sendiri tanpa mengindahkan tata laksana pemulasaran jenazah yang seharusnya, dan sudah diberikan KIE yang lebih dari cukup, apa kemudian yang bisa dilakukan oleh Vaskes? Karena dengan ketidakpatuhan tersebut, maka angka penularan akan berlipat ganda. Ya, ini keprihatinan ya dok ya. Kami persilakan dok. Dokter Erlina sepertinya. Halo dok. Sepertinya ini ya sinyalnya turun naik sehingga ini Dokter Erlina belum bisa muncul kembali. Mungkin untuk menghemat waktu, bolehkah saya berikan dulu pertanyaan ini sambil menunggu Dokter Erlina kepada Dokter Ramlan. Saya akan buka pertanyaan untuk Dokter Ramlan dulu. Bagaimana dok? Silakan dokter. Baik. Saya akan coba lihat. Sebentar. Ya, jadi di sini dok, ternyata memang hidung yang kecil itu ya dok, nasofaring dan faring yang nampaknya kecil di luar, ternyata banyak menimbulkan pertanyaan dok. Dan itu pertanyaannya serupa tapi tak sama, sangat banyak variasinya. Jadi di sini sebetulnya mana yang dipilih dan lebih baik swab orofaring atau swab nasofaring. Kemudian apa saja yang sering menyebabkan pengambilannya mengalami kegagalan. Mungkin itu dulu dok, dari Dr. Maria Ludwina Pandisurya dan Ibu Nimade Ayu Lestari dok. Kami persilahkan Dr. Ramlan. Terima kasih dokter. Jelas suara saya dok? Jelas sekali dok, jelas. Ya. Horas bah. Horas. Jadi sebenarnya ya spesimen terbaik itu adalah yang diambil dari saluran pernapasan bagian bawah seperti bronkoalveolar, trakea, kemudian pleural fluid. Namun pengambilannya kan sulit itu, serta risiko aerosol seperti itu ya kan. Belum lagi keterbatasan sarana dan prasarana. Kemudian juga prosedurnya akan lama dan pasien merasa pasti dia tentulah tidak nyaman kan seperti itu. Sehingga hasil swab nasofaring dan orofaring ini memiliki akurasi yang baik sebenarnya. Makanya direkomendasikan untuk diambil swabnya dari nasofaring dan orofaring. Kemudian yang ingin saya simpulkan di sini adalah bahwasanya kombinasi dari nasofaring dan orofaring ini itu cukup bagus dilakukan pemeriksaan swabnya. Dan caranya sangat mudah, kemudian pasien juga akan lebih nyaman daripada tindakan yang lain. Seperti itu yang pertama. Jelas dok ya? Siap dok. Ya. Nah, selanjutnya masalah tentang pertanyaan tentang penyebabnya. Penyebab apa tadi? Penyebab kegagalan. Kegagalan, ya betul. Penyebab kegagalannya.
Bisa saja memang Dacron swab itu tidak dapat mencapai nasofaring seperti kafumnasi yang sempit. Contoh ya, adanya kelainan struktur dan kelainan anatomi. Betul. Ya, ada misalnya deviasi septum, kontrahipertrofi, ada bahkan atresia coana. Artinya lubang belakang hidungnya tidak ada seperti itu, bisa aja kan ada seperti kelainan bawaan. Ya, atau mungkin ada gitu, Dok, ya, dan lain-lain. Bisa juga misalnya lagi ada CA sinonasal, ada kanker pada daerah hidungnya, dan lain-lain lah. Kemudian bisa juga karena pasien sangat sensitif dan tidak kooperatif. Itu hal-hal yang bisa menimbulkan swab itu tidak mencapai target organnya, kan seperti itu. Nah, kalau misalnya swab orofaring itu tidak sampai ke sana, kita khawatir pemeriksaan itu jadi tidak adekuat. Artinya bisa terjadi kesannya negatif seperti itu. Dia. Jadi hal seperti yang saya sebutkan tadi lah yang menjadi faktor pemberat untuk faktor penyulit untuk dapat dilakukan swab. Terima kasih. Ya, benar ini Dok. Jadi menurut Dr. Resa Olivia Agustin, ini juga memang jika kita menemukan kelainan pada struktur di rongga hidung, apakah ada teknik khusus Dok pengambilan sampelnya atau hanya lebih berhati-hati saja? Salah satunya menurut Dr. Fauzia Mkes, bolehkah memberikan obat tetes hidung yang mengandung vasokonstriksi untuk memperlebar rongga hidung? Seperti itu Dok. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau memang terjadi faktor penyulit seperti yang disebutkan tadi, maka yang kita lakukan adalah mungkin hanya orofaring gitu, hanya dari swab dari orofaring. Dan sebaiknya kita konsultasikan juga dengan DPJP, dokter yang melakukan pelayanan. Artinya mungkin juga bisa dipertimbangkan kita ambil dari saluran saluran napas bagian bawah. Kemudian apakah bisa digunakan vasokonstriksi sebelum memasukkan Dacron swab? Yang paling penting adalah begini, bagaimana kita Dacron swab itu tepat berada pada daerah nasofaring. Dari lubang hidung, dari kafumnasi, kita capai ke nasofaring. Itu yang pertama dulu. Nah, saya yakin tujuan vasokonstriksi ini adalah mungkin terjadi ada pembengkakan udem di sekitar dari daerah lubang hidung seperti itu. Tujuannya adalah untuk vasokonstriksi dia lebih mengecil sehingga lapangannya lebih luas. Sah-sah saja sebenarnya. Cuman yang jadi persoalan adalah ketika Dacron itu kita keluarkan dari dalam nasofaring, maka sebaiknya jangan menyentuh di daerah-daerah yang tadi kita oles dengan vasokonstriksi tadi. Karena seperti ini. Contoh, kenapa swab itu digunakan bukan dari kayu, kan seperti itu ya? Iya. Tongkatnya kan gitu kan? Betul. Karena memang kayu tersebut mengandung ada sejenis seperti kalsium alginate yang dapat menginaktivasi virus dan bisa mengganggu pemeriksaan PCR. Gitu. Okay. Nah, jadi mungkin sampai hari ini saya belum dapat penelitian bagaimana relevansi antara kalau terjadi kontak antara vasokonstriksi dengan swab tadi. Mungkin ada para ahli yang bisa mungkin yang bantu nanti. Terima kasih. Ya. Yang lain, dokter? Ada yang belum terjawab, dok? Halo? Halo, dokter? Halo? Ya, Dokter Ramlan? Ya. Ada yang belum terjawab, dok? Masih banyak, Dok. Santai. Ini Dokter Elina sudah bisa dihubungi lagi dan sudah masuk lagi, Dok. Bolehkah kita kembali tadi, menyambung yang tadi ya, Dok ya? Untuk kemudian saya akan kembali lagi ke Dokter Ramlan setelah dengan Dokter Erlina. Begitu Kak, Dok? Ya, siap. Terima kasih. Bu Dokter Erlina? Ya. Halo, Dok. Kemana aja, Dok? Tadi, Dok? Nggak tahu, tiba-tiba putus. Terus pas saya masuk, di unmute, nggak bisa ngomong. Oh, itu Dokter Adit itu yang punya perkara itu, Dok. Ya, memang dia suka dendam sama saya. Iya. Baik, Dok. Kita lanjutkan. Tadi menarik sekali dan tadi Dokter Ramlan juga memberikan beberapa ini ya tips gitu ya, Dok, karena ini kan memang keterampilan salah satunya.
Dan sekarang kita kembali ke tadi, Dok. Dalam masa pandemi ini bagaimana penata laksanaan apabila ada warga di area kerja puskesmas yang meninggal di rumah? Apakah tetap seperti biasa petugas melakukan kunjungan rumah dan memastikan kematiannya, kemudian memberikan surat keterangan kematian, ataukah ada revisi tata laksana? Seperti itu, Dok. Ini pertanyaan yang pasien yang menolak untuk dilakukan pemulasaran ya, bukan? Yang tadi yang dari dokter. Yang tadi, Dok, yang tadi itu yang dia menolak, Dok. Dia menolak, kemudian juga dia lari gitu ya, Dok ya. Kan kita tahu ya, Dok, seperti itu. Nah, itu gimana tuh? Itu kan membuat semakin mudahnya terjadi penularan. Silakan, Dokter Elina. Iya, kalau pasiennya hidup, menolak dan dilarikan oleh keluarga, itu harus dilaporkan ke yang berwenang. Itu pernah kejadian di rumah sakit saya, pasien yang positif, tapi tidak mau dirawat, malah kemudian saat kita mempersiapkan dia untuk masuk ke ruang isolasi, dia kemudian pergi, kabur itu sampai dicari sama polisi. Udah dicari polisi juga menolak, akhirnya diborgol. Ya, tapi itu satu kasus ya. Tapi saya ingin mengatakan saja bahwa mengisolasi, kedua supaya jangan menularkan kepada orang lain. Demikian juga untuk kalau pasien meninggal. Kalau memang pasien meninggal positif ini harus dipastikan bahwa pemulasaran jenazahnya itu harus sesuai dengan COVID. Ini lebih ke arah ekstra hati-hati ya. Untuk prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan. Saya sampaikan tadi kan memang kita banyak tidak tahu tentang penyakit dan sifat dari virus ini. Dan kita tahu virus yang mirip-mirip sama yaitu H5N1 itu dikatakan bisa terdapat pada cairan tubuh. Nah, kita tahu kalau jenazah diselenggarakan itu kan banyak cairan tubuh yang tersentuh dan lain sebagainya, dan itu dikhawatirkan akan menimbulkan penularan. Apalagi ada di masyarakat yang biasanya jenazah itu atau mayat itu ditangisi, dipeluk, dan dicium, dan ini yang kita hindari. Tujuannya baik untuk agar jangan menularkan, tetapi juga ini membuat kesalahpahaman sehingga masyarakat membuat stigma terhadap itu, sehingga ada kan kasus yang jenazahnya ditolak untuk datang ke rumahnya dan ditolak juga dikuburkan di tempat biasa. Ya, ini menurut saya tugas kita bersama. Memang masyarakat bingung, panik, dan agak-agak lebay begitu. Ya, ini adalah tugas kita untuk menjelaskan ya, bahwa justru kalau sudah diselenggarakan di rumah sakit itu keamanannya sangat-sangat terjamin bahwa tidak akan menularkan. Setelah dimandikan, dikafani, buat yang muslim ya kan, kemudian dibungkus pakai plastiknya. Dibungkus pakai plastik ini memastikan bahwa tidak ke dalam petinya juga ditutup sedemikian rupa dan dipakaikan plastik. Ini lebih aman lagi. Jadi masyarakat tidak usah khawatir kalau mayat atau jenazah ini datang dari rumah sakit itu aman. Jadi tidak apa-apa, dikebumikan seperti biasa, nggak usah takut. Dan kalaupun ada kan yang melarang dikebumikan di pemakaman biasa karena takut menularkan. Lah, kalau sudah masuk ke dalam tanah, virus ini nggak jalan-jalan ya. Virus itu ya udah di dalam aja, nggak ada virus kemudian keluar dari tanah, kemudian cari-cari orang sekitarnya, nggak begitu juga. Jadi ini adalah tugas kita bersama, mengedukasi masyarakat kita. Ya, baik Dokter Elina. Memang menarik ya, informasi yang akurat itu yang penting. Memang kadang-kadang di mass media mungkin informasi yang akurat itu kurang menarik dibanding informasi yang lebih bombastis gitu ya. Iya, sensasional seperti itu. Menaikkan rate soalnya Dokter Elina. Baik, saya lanjutkan Dok. Tadi apakah semua kasus anosmia dan gangguan pengecapan dapat kita screening sebagai ODP? Itu pertanyaan dari Dr. Ira Ainidania, MKJ SPKJ. Silakan Dok. Dan juga Dr. Adi Raja Brando. Silakan Dok. Ya, jadi gejala awal dari COVID dan sudah banyak ditemukan adalah anosmia, pengurangan
merasa membaui atau mengecap, itu sudah kita temukan di beberapa. Jadi memang ini gejala awal ya, sebelum sampai ke nyeri tenggorok ataupun batuk atau sesak. Ini awal yang dulu-dulu kita tidak tanyakan, tapi setelah kemudian ada beberapa laporan mengatakan pasiennya cuma anosmia, tapi kemudian ketika di swab hasilnya positif. Jadi ini merupakan pertanyaan yang mestinya relevan sekali untuk ditanyakan pada pasien. Dan kalau memang itu ada, ya kita bisa katakan ini ODP. Dan kalau ODP kan harus diperiksakan, diperiksalah DPL-nya dan lain-lain ya, supaya kita lebih mengarah lagi. Apalagi kemudian kalau di foto torak ada terdapat infiltrat, ini menjadi PDP dan perlu kelanjutan dari pemeriksaan. PCR maksud saya. Ya, baik Dr. Erlina. Selanjutnya dok, dari Dr. Irma Kurnia, jika pada praktek dokter mandiri tanpa ada fasilitas pemeriksaan laboratorium darah, rapid test, fototorak, jika ditemukan pasien ISPA, gastroenteritis, urtikaria, konjungtivitis, dan sudah diberikan terapi simptomatis, bagaimana kami bisa mengetahui pasien ini terkena COVID-19 dan berapa lama diobservasi hingga diputuskan dirujuk ke pusat kesehatan yang lebih memadai atau rumah sakit? Ini praktek dokter mandiri ini dok. Silakan dok. Iya, kan saya katakan tadi kalau di fasilitas yang terbatas, barangkali tidak langsung dilakukan swab, tapi mulailah dengan pemeriksaan DPL, darah periferal lengkap, dan di sana kita tahu, oh ini mungkin karena virus, dan kalau itu ternyata alergi kan juga bisa dilihat dari eosinofil. Ya, baik dok. Dan selanjutnya dok, ini Dokter Desi dari Blitar. Jika terdapat pasien hamil dengan pemeriksaan hasil rapid test, sedangkan pasien tidak ada gejala dan risikonya, suami menjadi supir di luar kota, bagaimana sistem rujukannya? Apakah dirujuk di rumah sakit rujukan COVID? Ya, ini jejaring lagi, dok. Ya, jadi pasien jangan sampai rumah sakit rujukan itu dijadikan tempat untuk sesuatu yang tidak tahu penyebabnya. Jadi saya kira FKTP juga harus bisa menyaring keluhan seseorang itu ke arah mana. Dan kalau memang berat ini ke arah COVID, bisa ke rumah sakit jejaring COVID ya. Apalagi kalau ringan sih cukup rumah sakit jejaring, jangan langsung ke rumah sakit rujukan. Jadi kalau istilah kami di rumah sakit, ini semua pasien di PDP-in gitu ya. Tadi kan dok, ada Parno tadi dok, ada Parno dan galau. Ya nggak boleh begitu juga. Ya. Dan kita dokter nih yang paling tahu karena kita melakukan anamnesis, melakukan pemeriksaan dan juga menganalisis penunjangnya. Ya, siap dok. Selanjutnya dok, ini dari Bapak Santosa AMD Kep. Apakah pasien yang sudah sembuh dari COVID sudah kebal, tidak bisa terinfeksi COVID lagi? Dan setelah diisolasi selama 14 hari, virus tersebut sudah mati dan tidak bisa menginfeksi orang lain. Iya, jadi kekebalan terhadap COVID pada orang-orang yang sudah sakit COVID dan sembuh ini justru dipertanyakan karena antibodinya ternyata tidak bertahan lama. Ya, walaupun lama dikatakan sampai 12 minggu, tapi setelah itu semakin menurun sehingga sudah tidak ada lagi antibodi dan kemungkinan besar untuk reinfeksi tetap ada. Dan apakah orang-orang ini masih menular? Ya, kalau sudah sembuh tidak menular. Apalagi kemudian sudah setelah dinyatakan sembuh, kemudian masih juga dilakukan 14 hari. Kan protokolnya begitu, walaupun sudah sembuh, tapi tetap dilakukan dengan 14 hari isolasi mandiri lagi. Ya, tapi jangan juga jumawa mengatakan, oh saya sudah sembuh, saya bebas, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, nggak usah ikut-ikut keramaian begitu. Berarti poinnya Dokter Elina sebenarnya apapun hasilnya masih tetap ada pertanyaan, perilaku. Dokter Kemi?
Ya, Dokter Erlina, jadi tadi itu pertanyaan yang mungkin terakhir untuk dari yang diajukan oleh peserta yang beragam tadi. Saya ucapkan terima kasih, Dok, dan tentu berharap berkenan Dokter Erlina tetap di frekuensi yang sama, Dok. Iya, kan saya selalu membantu teman-teman di FKTP ya. Siap, terima kasih banyak. Ya, itu saya yang bikin, yang ngirim. Makasih, ya. Dokter Elina. Terima kasih, Dokter Elina. Siap, Dokter Elina. Itu yang selalu tiap hari menteror saya. Dok, Maaf ya, Dok. Maaf. Baik. Maaf ya, Dok. Ya. Ya. Terima kasih banyak, Dokter Elina, dan mohon maaf. Baik, saya akan lanjutkan ke Dokter Ramlan yang tadi. Dokter Amir, terima kasih bantuannya menteror Dokter Erlina. Baik. Kita lanjut ke Dokter Ramlan. Silakan, Dok. Kami persilakan, ya, Dokter Ramlan. Jadi tadi kita sampai pada sebetulnya mana yang lebih baik. Kemudian apabila ada beberapa deviasi, ya Dok ya, ataupun ada beberapa struktur yang berbeda, itu tipsnya seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya Dok. Sebenarnya ini adalah kelanjutan pertanyaan dari Ibu Nimade Ayu Lestari tadi. Berapa lama boleh disimpan pada suhu 2-8 derajat sebelum akhirnya dikirimkan? Ini pertanyaan sebenarnya yang banyak, Dok, ditanyakan di lapangan. Silahkan, Dok. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, yang pertama begini, bila misalnya kita perkirakan di swab tadi kita kirim ke suatu tempat, itu di bawah 72 jam, maka itu kita simpan pada suhu 2-8 derajat, atau kita buat di dalam cool box, seperti itu dia. Kemudian, bila kita prediksi ada misalnya delay pemeriksaan lebih dari 72 jam, sebaiknya itu kita simpan pada yang dry ice. Ada teori yang menyatakan bahwasannya maksimal 5 hari, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana teknis pengiriman, apalagi seperti sekarang ini kan. Itu ya biasanya spesimen itu kan dikirim oleh Dinas Kesehatan, melalui Dinas Kesehatan. Betul, kita harapkan kita di Kementerian Kesehatan, kebetulan saya juga pernah jadi koordinator kantor kesehatan pelabuhan di Wilker Polonia dulunya, di karantina kesehatan. Nah, jadi dulunya memang petugas karantina. Kita itu paling aktif juga kerjasama dengan dinas, ya seluruh dinas kesehatan itu. Bagaimana spesimen itu, pengalaman kita dulu waktu H5N1 ya, seperti itu kan. Bagaimana kita pastikan pengiriman itu terkirim dengan cepat. Kita biasanya, makanya kita harapkan koordinasi antara karantina kesehatan di bandara-bandara gitu. Betul. Jadi ketika kita pastikan pengirimannya bisa misalnya dikirim hari ini jam 8 pagi, nanti paling lambat sudah sampai misalnya jam 12 siang di Jakarta, seperti itu misalnya. Gitu. Jadi kerjasama itu menjadi penting. Saya pikir demikian. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan cara pengiriman ya? Enggak ya? Iya Dok, jadi sebenarnya baru sampai di situ Dok, tapi tentunya mengenai pengiriman itu akan ada di pertanyaan berikutnya. Tapi silahkan Dok, sekalian disambung karena itu sangat berhubungan ya Dok ya. Dan satu hal lagi, sebenarnya kan memastikan kesiapan si pengiriman itu sendiri, itu pun merupakan sebuah seni tersendiri ya Dok ya. Silahkan Dok, silahkan. Iya benar. Jadi kepada teman sejawat misalnya ketika selesai kita lakukan pengambilan swab dari nasofaring dan orofaring itu sebaiknya kita dakron tadi kita masukkan dalam tabung. Sebenarnya di slide terdahulu di video yang kemarin kita sudah sebutkan, itu ya, spesimennya itu dimasukkan dalam tabung, kemudian kita diberikan segel ya dengan parafilm gitu, di plester deh dengan parafilm, kemudian ditempatkan dalam kantongan plastik yang ziplock itu yang bisa ditutup gitu kan? Ya, tutup, flip. Flip itu ya, ziplock itu ya. Kemudian bila spesimen itu dikirim banyak, digunakanlah cryo box. Masukkan dalam cool box seperti saya bilang tadi, kemudian formulir permintaannya disertakan juga dalam cool box tersebut. Ada pertanyaan sebenarnya saya baca-baca kemarin itu, apakah bisa diberikan pneumatik, dikirim pakai pneumatic tube. Kita khawatir kalau misalnya dengan pneumatic tube itu bisa tumpah.
spesimen itu. Jadi kita sarankan untuk tidak menggunakan itu. Ada pertanyaan seperti itu, Fren. Oh iya, betul. Satu di bawah. Ya. Terima kasih, dokter. Oke. Selanjutnya, dok, kalau sering kita waktu pengambilan swab bercampur darah ini, dok, bercampur darah, kenapa bisa terjadi? Apakah salah prosedurnya? Kemudian juga bagaimana menyikapi jika dacron swab besar sehingga sangat menyakitkan jika masuk nasofaring. Kemudian apa guna medianya? Haruskah dimasukkan dacron swab bersamaan atau satu persatu? Seperti itu. Dan sekaligus, dok, karena di sini ada yang bercampur darah dan tadi juga ada beberapa kelainan struktur dari hidung. Di sini kalau sementara swab pasien bersin atau muntah, bagaimana cara mengatasinya? Ini banyak sekali tip-tip pengambilan ini ya, dok, ya, yang banyak seninya. Silakan, dok. Terima kasir. Memang bisa saja terjadi swab itu bercampur darah. Nah, kenapa bercampur darah? Itu biasanya karena adanya trauma ya di daerah mukosa dari lubang hidung. Jadi teman sejawat sekalian, ketika ada tahanan di daerah kafum nasi, kita jangan paksa. Makanya dengan teknik di video kemarin itu, teknik kita pegang apa itu, pegang dacron swab itu kan seperti pegang pen. Jadi ketika ada tahanan nggak boleh kita paksa, tetap dengan lagi artis kita sorong perlahan ke dalam sana. Nah, artinya kalau misalnya ada darah itu karena trauma biasanya. Nah kemudian kalau misalnya tadi pertanyaannya dacronnya kebesaran, sakit. Yang pertama-tama adalah pasiennya kita tenangkan, kita berikan penjelasan bahwasanya tindakan yang akan kita lakukan ini adalah akan sangat cepat, hanya hitungan tidak sampai 1 menit seperti itu, asalkan pasiennya kooperatif. Ya, kan? betul. Nah, yang paling penting lagi adalah tetap kita telusuri dari bagian dasar hidung. Makanya di awal ketika kita akan memasukkan swab ke dalam rongga hidung, kita lakukan dulu pertama evaluasi sederhana, sekilas melihat bagaimana struktur anatomi di dalam kafum nasi tersebut, lubang hidung tersebut. Nah, demikian. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya tentang haruskah dacron swab bersamaan ya? Ya, ataukah satu persatu? Iya, jadi teman sejawat sekalian, yang jelas saya ingin sampaikan sedikit bahwasanya posisi anatomi faring itu dari mulai atas ke bawah seperti kita dulu sekolah dulu kan. Nasofaring di atas, kemudian di bawahnya ada orofaring, di bawahnya ada laryngofaring. Kan seperti itu ya. Nah, swab itu dilakukan untuk memastikan apakah pasien telah terinfeksi coronavirus, kan itu tujuannya kan. Yeah. Kemudian artinya karena yang diperiksa adalah perihal dari suatu infeksiusnya, maka tidak ada masalah dacron swab-nya dimasukkan bersamaan. Bahkan kalau nggak salah kemarin itu malah swab-nya itu memang harus bersamaan dalam satu wadah itu. Iya, betul. Jadi ini tidak seperti pemeriksaan histopatologi yang untuk mengetahui metastase penyakit harus dipisahkan spesimennya, bagian mana yang diambil gitu. Jadi tidak seperti itu. Jadi seandainya pun bersamaan nggak ada masalah. Karena targetnya adalah ingin mengetahui apakah pasien terinfeksi atau tidak. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik, dok. Untuk selanjutnya, dok, di sini ada pertanyaan kontraindikasi sekarang, dok. Kalau tadi udah dikatakan, oke, tipsnya kalau ada kondisi begini-begini adalah seperti ini. Nah, sekarang apakah ada kontraindikasi dilakukan swab orofaring ataupun swab nasofaring? Dan juga bagaimana apabila pada anak yang belum bisa kooperatif? Ini dari Dr. Inawati Hadiprianto. Kami persilahkan, dok. Terima kasih. Sebenarnya tidak ada kontraindikasi mutlak untuk dilakukan swab nasofaring dan orofaring. Selagi kita dapat mengakses nasofaring dan orofaringnya. Yang jadi persoalan mungkin kontraindikasinya di daerah dari kafum nasinya kan, lubang hidungnya. Iya, betul. Jadi teman sejawat sekalian, tidak usah terlalu kita khawatir sekali bahwasanya wah ini berbahaya saya masukkan nanti dacron swab terjadi perdarahan kalau misalnya ada inverted papilloma dan sebagainya. Tidak usah sepanik itu kita. Tetap aja, karena kan dacronnya nggak begitu besar kok, dacron yang akan kita sorong secara perlahan itu. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya adanya kelainan anatomi atau massa itu hanya faktor penyulit saja, bukan kontraindikasi untuk dilakukan swab. Itu. Kemudian untuk anak itu sebaiknya ditemani oleh orang dewasa yang pakai APD. Boleh saja orang tua atau petugas kesehatan yang lain, seperti itu.
Nah, kalau kami di THT, untuk misalnya anak yang kurang kooperatif, itu biasanya kita lakukan, kita pangku, kemudian si anak menghadap terhadap si pemeriksa, kemudian kedua tangan anak itu kita pegang seperti orang sholat, seperti itu. Sedangkan satu tangan, sisanya kita pegang kepalanya, kita tengadahkan, baru ya ditengadahkan dari belakang anak tentunya ya, kalau dipangku kan seperti itu. Baru kemudian dokternya atau tim pengambil swabnya salah satunya bisa masukkan ke daerah nasofaring. Biasanya seperti itu posisinya kita lakukan. Seperti kalau mau memberikan minum obat juga ya, Dok ya? Ya, seperti biasanya itu. Kan kita pegang seperti itu ya. Baik dok, ini ada satu pertanyaan lagi kemudian, apakah pengambilan swab harus dilakukan di ruangan khusus? Kemudian, last but not least dok, sebetulnya siapa sih yang punya kompetensi atau siapa yang bisa mengambil swab ini? Karena tentunya kalau di daerah ataupun di FKTP, tentu dengan sumber daya yang terbatas juga ya dok ya? Seperti itu. Tapi silahkan dok. Ya, terima kasih. Sebaiknya kita pada saat mengambil swab ini adalah di ruang khusus. Itu yang kami rekomendasikan dari Perhimpunan THT dengan petugas menggunakan APD level 3 dari awal sampai akhir, seperti itu dia. Kenapa kita lakukan seperti itu? Untuk mencegah penularan terhadap orang-orang lain. Kemudian apabila memang tersedia misalnya seperti COVID Shield Box, bisa aja petugasnya menggunakan dengan APD level 1 seperti itu. Nah, bila ternyata suatu saat kasusnya banyak, kita harus tetap mengedepankan prinsip kekarantinaan. Teman sejawat sekalian, yang ingin saya sampaikan bahwa COVID ini penyakit kekarantinaan PHIJ, bukan penyakit seperti biasa yang lain, kan seperti itu ya, tidak sama dia. Sehingga A sampai Z juga penanganan dari COVID ini tetap menggunakan prinsip kekarantinaan. Tugas menggunakan APD level 3 dan kita cegah infeksi silang di antara masyarakat seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya masalah siapa yang kompetensi. Ya. Yang pertama saya sampaikan adalah kita akan mengeluarkan suatu produk di ujung kan gitu kan, hasil dari pemeriksaan ini kan di ujung dia ada produk yang tanda tangan dokter. Seperti itu ya. Yang tanda tangan produk pemeriksaan itu kan dokter biasanya, hasil pemeriksaannya. Nah, teknis pengambilannya itu boleh dokter dan boleh juga didelegasikan oleh dokter. Sama seperti ke teman-teman paramedis kita minta bantuan menginjeksi pasien, memberikan obat pasien, seperti itu kan, ada pendelegasian. Nah, bukan berarti dokter tidak mampu melakukan, kan seperti itu. Ada kerjasama. Jadi dalam hal kompetensi ini, dokter itu memiliki kompetensi untuk ini, dan kemudian teman-teman petugas yang lain seperti analis, mereka dalam konsep orang-orang terlatih, petugas paramedis terlatih yang didelegasikan tugasnya mengalukan tindakan seperti itu. Ya. Karena tentunya dalam era pandemi ini Kementerian Kesehatan dan pemerintah selama ini memang sudah mempersiapkan teman-teman laboran melalui pelatihan-pelatihan ya dok ya, on job training seperti itu jauh sebelum ini dok. Ya. Baik dok, jadi dalam hal ini sepertinya pertanyaannya sudah cukup untuk dijawab dan sudah terbaca semuanya tadi. Baik dok, terima kasih Dr. Ramlan atas semua informasinya yang sangat bermanfaat. Dan untuk ini kami akan beralih dok ke Dr. Cahyarini untuk pengelolaan spesimen. Terima kasih dok. Terima kasih. Ya, Dr. Cahyarini. Ya dok. Sudah hadir, sudah nampak? Siap, insya Allah. Ya, baik. Jadi kita akan masuk ke pengelolaan spesimen. Baik dok. Di sini juga, jadi rata-rata memang pertanyaannya lebih dari 25 ya, mencapai 45 semuanya, jadi memang harus mengatur kecepatan segala sesuatunya. Baik, Dr. Cahyarini, kita mulai saja dari pertanyaan nun jauh di sana dari Banda Aceh, Dr. Ashrifa Yusadania. Assalamualaikum, selamat sore dokter, saya Rifa dari Banda Aceh,
Izin bertanya dokter, saya pernah membaca untuk pemeriksaan COVID-19 akan dapat dilakukan dengan TCM. Ya, ini sesuai dengan pemerintah ya, Kementerian Kesehatan. Spesimen apa yang dapat diambil? Apakah sputum seperti TB atau swab nasofaring dan orofaring seperti pada pemeriksaan RT-PCR, dokter? Dan apa yang harus dipersiapkan agar pemeriksaan ini dapat dilakukan khususnya di FKTP, dokter? Terima kasih sebelumnya. Silakan, dok. Ya, sampelnya bisa dari swab, bisa juga dari sputum, dok. Dan kalaupun nanti tentang persiapan dan teknis persiapannya, saat ini kan cartridge-nya sebetulnya dari pemerintah sedikit ya ketersediaannya. Dan diutamakan itu di rumah sakit, di daerah-daerah yang tidak punya fasilitas PCR. Jadi seperti di Rumah Sakit Persahabatan sendiri, walaupun kita udah punya mesinnya, kita juga belum bisa melaksanakan TCM-nya karena cartridge-nya belum dapat. Yep. Jadi, dan kalaupun nanti sudah punya cartridge, pasti akan dilatih terlebih dahulu. Jadi jangan khawatir untuk nanti melaksanakannya segala sesuatu itu seperti apa. Gitu, dok. Okay. Ya, baik. Artinya tentunya siapa-siapa yang mempunyai TCM, karena mungkin kemungkinan sekitar 50% bisa jadi akan diperbantukan juga untuk pemeriksaan COVID, maka tentunya sudah memenuhi syarat baik laboratoriumnya maupun skill-nya ya, dok ya. Dan itu memang ada pelatihannya beberapa tahap yang dalam hal ini masih berjalan seperti ya, dok. Betul, betul. Ya. Baik, dok, terima kasih untuk itu. Kemudian saat ini karena keterbatasan nakes di suatu rumah sakit, maka dicari relawan nakes untuk melakukan swab. Kompetensi siapakah yang boleh melakukan swab? Boleh nakes non-dokter THT, misal dokter umum, analis, dan lain-lain melakukan swab. Apakah itu boleh? Dari Dokter Sutrisno, dok. Yang jelas dia harus tenaga medis dan itu bisa juga oleh analis. Dan tentu seperti Dr. Ramlan tadi bilang, mereka dilatih oleh kita dulu. Ya, delegasi, ada pendelegasian. Oke. Dr. Ririn, jadi saya panggil Dr. Ririn aja ya, karena terlalu panjang Dr. Syahrini. Ya. Nanti salah jadi Syahrini, dok. Boleh juga. Jadi Dr. Ririn memang dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah mempersiapkan itu, jadi memang teman-teman dilatih sehingga nanti kalau alatnya sudah datang seperti itu bisa running seperti itu ya, dok ya. Iya. Oke, selanjutnya dok dari Dr. Christine Adriana. Selamat malam dok, saya Dr. Christine Adriana, izin bertanya, untuk pengambilan sputum berapa hari untuk mendapatkan hasilnya dok? Nah ini bisa macam-macam nih. Misal hasilnya positif dok, pada saat pemeriksaan sputum, apakah dilakukan pemeriksaan ulang? Itu yang pertama. Yang kedua, saat dilakukan pemeriksaan PCR positif dan pasien dilakukan isolasi positif COVID-19, lalu diperiksa lagi 2 kali rentang waktu PCR-nya berapa lama, dok? Terima kasih. Kalau yang pertama, jadi yang pertama itu kita periksanya biasanya hanya swab ya, bukan sputum. Sputum itu sesuai dengan indikasi, misalnya pasien tersebut ternyata punya batuk yang produktif, ada sputumnya, mungkin dan pneumonia berat, mungkin bisa diambil sputumnya. Okay. Tapi rata-rata pemeriksaan kita itu dari swab dulu. Yeah. Nah, ada protapnya, pemeriksaannya yang dari hari pertama, terus kemudian hari kedua, terus kemudian dilakukan pengulangan lagi. Dr. Erlina, kita protapnya itu kalau nggak salah hari ke-7 ya, dok ya? Hari pertama, kedua, terus kemudian ke-7 dan 8. 7 dan 9. Oh ya, 7 dan 9. Yeah. Jadi seperti itu, dok. Ya, artinya kalau kita ingin mendiagnosis, tentunya yang pertama adalah PCR, pakai PCR dulu ya, dok ya? Ataupun ini yang tadi memakai TCM, juga sama-sama PCR metodenya. Itu dilakukan pada awal ya, kemudian diulang kembali pada 9 atau 10, seperti itu. Kemudian jika dia sudah positif, diperiksa PCR lagi dalam artian untuk pernyataan bahwa dia sudah sembuh. Seperti itu kapan itu dok? Dan diulang berapa kali dok?
Ya itu tadi hari ke-7 dan hari ke-7 dan ke-9. Nah, mengenai pernyataan kesembuhan itu dari klinisi ya. Artinya gini, klinisnya bisa saja baik. PCR-nya bisa saja masih positif. Masih positif. Gitu. Oke. Betul. Apakah itu sudah dinyatakan sembuh? Tentu itu DPJP yang menentukan. Kalau dari sisi mikrobiologinya, untuk RNA virus bisa saja masih tetap ada positif. Karena dari satu penelitian CDC yang keluarkan, RNA positif itu bisa terdeteksi sampai hari ke-50. Oke, padahal kita meriksanya kan di dalam jangka waktu 14 hari ya, Dok ya, di dalam kurun 14 hari. Iya, 2 kali negatif ya, Dok, 2 kali negatif gitu kan, kalau secara laboratoriumnya. Betul. Nah, ini juga jadi masih banyak pertanyaan seputar hal ini. Kapan sih sebetulnya pasien itu dipulangkan? Apakah menunggu negatif atau positifnya gitu? Dilema-dilema ini masih ada, dokter. Dan biasanya Dokter Erlina sebagai DPJP itu kita punya tim treatment khusus gitu kan, dan itu didiskusikan. Jadi ada yang masih positif walaupun karena klinisnya sudah baik, itu juga bisa dipulangkan, gitu kan ya Dokter Erlina? Iya. Betul. Jadi kalau klinisnya sudah baik, keluhan sudah tidak ada demam, tidak ada sesak, foto toraknya signifikan perbaikan, dan kemudian swab sudah kita lakukan 2 kali, tapi hasilnya tidak tahu, sementara kita butuh tempat untuk pasien yang lain, maka kita memulangkannya dengan penuh rasa tanggung jawab, artinya bahwa tim penghubung kami akan terus menghubungi pasien tersebut. Jadi tidak diserahkan ke FKTP yang tidak tahu sejarah dari pasien ini. Jadi untuk kasus yang kondisinya seperti itu langsung menjadi tanggung jawab dari rumah sakit yang tempat pasiennya dirawat. Baik, Dok. Berarti ada klinis dan ada lab ya, Dok ya? Ya. Oke. Kita lanjutkan kalau begitu. Adakah kriteria ruangan untuk pengambilan spesimen sputum? Mengingat pasien memerlukan batuk dalam mengeluarkan sputum. Silakan, Dok. Intinya seperti TB aja, iya. TB itu kan standarnya airborne. Iya. Jadi carilah ruangan yang bisa ada dilusi udara. Lebih dari 12 kali pertukaran udaranya. Ya, ACH-nya lebih dari 12 kali. Kalau misalnya itu tidak ada, ya di ruang terbuka lebih baik. Gitu. Ya, betul. Ada udara dan ada matahari malah, gitu kan. Jadi itu bisa kita rekayasa lah untuk mencarikan tempatnya, tidak harus di tekanan negatif. Ya. Artinya yang memang memadai, memang kata kuncinya itu adalah ventilasi baik ya, Dok ya? Iya. Itu kata kunci. Dan juga tentunya dari PPI, APD ya, Dok ya? APD. Ya, nah, betul. ini menyambung, Dok. Soalnya menyambung. Tadi itu kan pertanyaan dari Dr. Agus Dodi Pranata Swadi Putra Esket. Nah, sekarang Bu Nimade Ayu Lestari menyambung di pertanyaannya. Berarti APD standar wajib yang digunakan dalam pengambilan dan pengelolaan spesimen dalam rangka pengendalian resiko itu bagaimana ya, Dok? Apakah tetap tergantung perilaku pengambil spesimen? Ini menarik, Dok. Tergantung perilaku gitu kan. Jadi padahal ini standar nih. Gimana, Dok? Silakan, Dok. Ya, mungkin ini masih banyak karena saking ketakutannya sering kan overuse APD ya. Semua pengen merasa secure gitu. Jadi pokoknya mau dia tindakan level 1 atau level 2, level 3, ya pengennya semua pakai APD yang level 3 gitu. Tapi kan belum tentu itu cocok dan itu tidak bijak gitu. Yeah. Nah, untuk yang pengambilan spesimen, kalau di kami kebijakannya dia masuk level 3, Dok. Sehingga APD-nya adalah APD level 3, dia menggunakan APD lengkap, N95, face piece atau face shield atau Google, ya. Terus kemudian gaun dan hands gown. Nah, gaun ini, ini lagi nih tanda petik. Gaun ini tidak perlu hazmat, tidak harus selalu hazmat. Jadi gaun kayaknya kalau hazmat, Dok. Nah, itu dia. Kayaknya sekarang malah jadi tren gitu loh. Iya. Kita bajunya tren sekarang adalah hazmat gitu kan. Gaun biasa pun boleh gitu, yang kancing belakang. Iya. Tidak ada kancing depan gitu kan.
Terus kalau misalnya nggak ada yang single use gimana gitu? Oh boleh kok pakai kain. Terus habis itu dicuci, bukan digantung gitu. Nah, untuk APD ini yang kritikal adalah saat pelepasannya. Seringkali karena kita sudah sesak dengan pakai hazmat full cover bodysuit itu, begitu selesai merasa bebas, jadi dia buka, masker dibuka seperti ini. Dari depan. Ya, dari depan. Handscoon belum dilepas, dia sudah buka semuanya, Betul. jatuh ke lantai dan sebagainya. Nah, ini justru yang paling berbahaya. Ya. Sehingga kita malah terinfeksinya karena tingkah laku kita sendiri yang salah gitu loh. Perilaku tuh di situ maksudnya. Ya. Bukan berarti perilaku itu terus tidak pakai APD sama sekali, enggak. Kita tetap harus proteksinya ada. Ya. Baik dok, terima kasih dok mengingatkan itu. Jadi memang poinnya kan bahwa kalau melihat di sini dok, karena sesuai dengan tupoksinya dari FKTP memang tidak melakukan pemeriksaan PCR sementara ini, tapi mengambil swab, kemudian juga bagaimana mengelola spesimen. Dan tentu ketika mengelola spesimen itu tidak hanya spesimennya saja yang dikelola, tapi kita juga sebagai petugas juga kan harus dikelola ini dok. Nah itu memang menjadi poin penting. Artinya jangan keburu ingin melepas segala sesuatu APD tersebut sehingga kita main lepas dari bagian luar yang justru itu adalah kontaminan ya dok ya. Betul. Dan juga mungkin tolong jangan pakai baju yang kita bawa masuk untuk dibawa ke rumah, itu bagaikan oleh-oleh ya dok ya. Seperti ya, itu banget. Mungkin agak sedikit ini dok, agak sedikit terlihat di beberapa kejadian itu jilbab dok yang terlupakan. Nah sehingga jilbab itu dipakai ketika masuk dan ketika keluar seperti itu dok. Nah ini yang sebenarnya kan harus dilepas ya dok ya. Ganti ketika masuk, nanti kita ganti ketika bagian luar keluar. Mungkin itu. Jadi, khawatir luput dari perhatian. Ya betul dok. Jadi kita ngakalinnya, kita bikin kebijakan. Semua orang yang masuk ke area merah di tempat rumah sakit di rumah sakit kita itu dia harus ganti baju pakai Oka scrub. Oke. Terus kalau dia mau masuk ke ruang wilayah pasien dia pun harus ganti jilbab juga. Tuh. Ketika pulang ke rumah dia pakai baju rumah baru. Jadi sekarang trendingnya saya berangkat itu pakai Oka scrub, berangkat kerja itu pakai Oka scrub atau piyama saya sebutnya. Pulang saya baru pakai baju bener. Itu menghibur diri dok, nggak apa-apa dok. Iya. Karena ada pijamas party. Iya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ririn. Selanjutnya dok, bagaimana pengambilan swab pada pasien misal batuk atau bersin terus-menerus? Apakah diberikan obat anti batuk atau anti bersin hingga reda atau langsung tetap bisa diambil? Nah, ini sebetulnya pertanyaannya lebih cocok ke Dokter Ramlan ya sebagai ahli THT gitu. Kalau saya sih sebetulnya tidak ada kendala untuk mengambil spesimen pada orang tersebut. Paling saya tunggu batuknya reda dulu. Kan tidak, dia batuknya pasti ada fase redanya, tidak batuk seperti batuk pertusis gitu kan, yang terus-menerus gitu. Nah, pengalaman pasien COVID ini dia batuknya tidak proyektil ya, maksudnya tidak terus-menerus dan tidak berdahak gitu. Jadi ada kok fase di mana dia tidak batuk gitu dan itu diambil. Nah, ketika ngambilnya ini jam terbang sih untuk ngambil swabnya. Gimana caranya supaya tidak ada refleks batuk dan refleks muntahnya itu jam terbang banget. Jadi bukan berarti pas ketika kita melakukan swab itu terus kemudian kita coleknya pelan-pelan banget dan lama di daerah nasofaring dan orofaring karena nanti akan refleks vagusnya kan bekerja. Betul, ketika merangsang ya. Iya, ya. Jadi itu teknik sekali dan itu sangat butuh jam kerja yang tinggi gitu. Nah, itu yang harus diakalin. Baik, Dok. Untuk selanjutnya apakah dengan kesalahan pengambilan spesimen, baik operator, VTM, ataupun suhu, dapat menimbulkan hasil false negatif? Jika iya, apakah dapat dideteksi pada tahapan mana kesalahan tersebut terjadi? Itu, Dok. Ya,
Tentu sangat bisa. Terus kemudian kita bisa mendeteksinya dari mana kan? Karena kita punya SOP, kita selalu lakukan juga MONEF harusnya ya. Kita melakukan MONEF. Ini kira-kira kemarin pengirimannya dengan suhu dengan ice gel atau tidak, suhunya berapa gitu. Kalau perlu buatlah checklist. Sehingga kita bisa tahu tracking record-nya dari spesimen tersebut ini benar apa enggak pas saat pengirimannya gitu, pas saat manajemen sampling-nya gitu. Sehingga kita tahu, kita bisa melakukan evaluasi ini kira-kira negatifnya karena apa. Suhu yang tidak optimal dalam pengiriman sampel itu juga akan membuat false negatif karena rusak. Kita tahu RNA ini sesuatu yang labil ya, materi genetik yang lebih labil dibandingkan DNA. Jadi kita memang harus betul-betul strict ketika melakukan pengambilan spesimen ini. Baik dok. Kemudian dok, kapankah spesimen ini diambil terlalu dini atau terlambat sehingga menyebabkan negatif palsu? Jadi menyambung pertanyaan yang tadi dok, dari dokter Yesinta Diandra, dan barusan adalah pertanyaan dari dokter Inawati Hadi Prianto dan Bapak Nukman Syafrul Panigoro. Kami persilakan dok. Oke. Dari suatu jurnal itu tentang pengambilan spesimen, kapan sih dia positifnya dan kapan dia negatifnya, diketahui bahwa ketika hari kelima sebelum gejala itu muncul, itu sampai hari ke-15 setelah gejala itu muncul, itu masih bisa positif. Okay. Lewat dari itu atau sebelum hari itu negatif. Jadi bisa false negatif. Sebelum hari kelima dan setelah hari ke-15 ya dok? Ya, betul dok. Setelah munculnya gejala? Ya. Sebelum dan sesudah muncul gejala? Sebelum dan sesudah muncul gejala. Baik. Baik dok. Kemudian jika spesimen packaging dengan VTM pada suhu 20 sampai minus 20 sampai minus 70 derajat Celcius, lalu yang tertulis di slide yang suhu 2 sampai 8 derajat Celcius itu apa, dok? Oke. Jadi kalau misalnya sampling, kita kan kirim di suhunya 2 sampai 8 derajat Celcius. Oke. Kalau lebih dari 5 hari, kira-kira transportation-nya itu delay, kita bisa bekukan dulu di minus 20 sampai minus 70. Itu sama dengan, ya. Silakan. Ya, supaya tetap viable virus di dalam VTM tersebut gitu. Karena kalau misalnya tetap di 2 sampai 8 sedangkan transportasi kurang lebih akan delay lebih dari 5 hari, maka dia akan degradasi suhunya makin suhunya akan makin naik gitu. Panas, jadi betul. Jadi khawatirnya RNA dari virus tersebut malah akan rusak. Jadi lebih baik dibekukan minus 20 sampai minus 70. Nah, ketika sudah dalam keadaan beku, nanti penanganan di labnya dia tidak boleh berulang kali di thawing atau dicairkan gitu. Jadi bolak-balik habis dari beku, terus kemudian di suhu ruang, terus habis itu nanti masuk lagi dibekukan, terus keluarkan itu lagi. Itu es krim itu dok? Iya. Nggak boleh begitu? Nggak boleh begitu. Gitu. Atau kita kayak mau masak gitu, chicken nugget gitu kan, habis beku, keluar masukin lagi, bolak-balik. Nah itu akan rusak. Dan akhirnya bisa menjadi false negatif. Baik dok, selanjutnya apa pernah dilakukan swab dari feses? Pada bayi mungkin susah untuk ambil swab dari hidung dan tenggorokannya. Nah ini. Dan juga pada pasien yang meninggal masih bisa dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui COVID atau tidak. Yang diambil, kalau bisa, yang diambil spesimennya apa? Itu dok. Kalau bayi, pengalaman kita belum ambil swab feses. Dokter anaknya lah yang mengambil swab hidung dan swab tenggoroknya. Kalau misalnya swab tenggoroknya tidak bisa, ya swab hidung. Terus kemudian untuk swab feses, kalau misalnya mau dengan swab anus. Oke. Tidak menunggu fesesnya keluar dulu, yang itu akan menyebabkan lama gitu kan. Kalau untuk postmortem, kita bisa lakukan sampel apapun sebetulnya dok. Terbaik adalah biopsi ya, atau pengambilan jaringan.
Iya, karena sudah postmortem. Tapi juga bisa kok dengan swab sebelum 1 jam kematian ya. Jadi masih segar, mayatnya masih segar, terus kita lakukan swab itu masih bisa. Tapi kalau mau biopsi itu jauh lebih baik karena langsung di sumber organ yang terkena. Betul. Tempatnya ya dok ya, memang Betul. ya. Dan banyak yang positif dari swab feses ya, swab anus untuk postmortem. Oh oke. Justru pada postmortem ya dok ya, yang dari anus ya dok ya, yang banyak positif. Ya, tapi kita ya itu kan semua masih penelitian ya dok ya. Betul betul. Ya. Nice to know ya dok ya. Betul. Ya. Baik, Dokter Ririn, tidak terasa waktu juga. Terima kasih banyak atas semua informasi ilmu yang sudah kami dapatkan, tentunya yang diharapkan pasti ini akan bermanfaat bagi teman-teman tenaga kesehatan yang ada di FKTP. Tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, tentunya kita beri kesempatan dok, Dokter Ririn, Dokter Erlina, Dokter Ramlan, Dokter Wawan. Kemudian jadi ini akan ada dari silakan Dokter Adit untuk yang akan interaktif raise hand mungkin 2 orang saja. Kami kembalikan pada Dokter Adit. Ya, silakan. Pertama dengan Bapak Jenry Rompas. Silakan Pak Jenry Rompas. Habis ini Pak Bambang Sutrayetno. Silakan. Enggak equal gender nih. Silakan. Selamat sore. Dengan Selamat sore dok. Dengan Dr. Jenry Rompas. Ya, silakan Dr. Jenry. Silakan. Ya, dari Kabupaten Sitaro, Puskesmas Lia. Pak Nun jauh di sana, Dok. Silakan ya, Dok. Di utara. Pertanyaan tadi ada 2 pertanyaan, tapi sudah dijawab mengenai feses tadi. Jadi saya sudah terjawab. Yang kedua pertanyaannya, virus corona itu bisa hidup berapa lama sih di luar tubuh? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Jenry Rompas. Silakan yang akan menjawab Ibu Dr. Erlina. Si COVID ini sukanya berapa lama nih di luar tubuh? Silakan dok. Virus SARS-CoV-2 ini untuk bisa hidup itu harus ada materi atau sel hidup. Jadi kalau tidak ada sel hidup, tempat dia berada, dia akan segera inaktivasi. Jadi kalau di benda mati itu banyak perbedaan. Ada yang di besi sekian lama, di permukaan kayu sekian lama, itu berbeda-beda. Dan tidak ada cut off point-nya, hanya dikatakan mulai dari 2 jam, kadang 3 jam, bahkan ada yang mengatakan sampai 2 hari. Tapi kalau secara umum dikatakan beberapa jam itu sudah inaktivasi, yang kemudian mungkin akan mati setelah inaktivasi. Tapi barangkali Dokter Ririn yang orang mikro yang ngurusin virus ya, mungkin ada yang lebih akurat lagi. Ya, silakan saling menambahkan. Dokter Ririn, saya persilakan. Terima kasih Dokter Erlina. Virusnya kan envelope, jadi lebih tahan ya di lingkungan. Masalahnya ditemukannya di permukaan benda itu apakah hidup atau tidak, itu belum bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan kalau itu dikultur. Jadi baru ketemu misalnya dicolek di permukaan benda, terus kemudian dicek RNA-nya ternyata ada positif, gitu kan. Jadi belum tentu virus itu masih hidup. Masih ada, iya, gitu. Dan low shedding-nya kan yang paling berbahaya dari virus ini adalah ketika dia shedding ke sel kita, gitu kan. Kalau misalnya dia hanya RNA saja tidak hidup, dia tidak akan shedding ke kita. Itu dok. Nah, cara gampang untuk memusnahkannya ya kita attitude dan habit kita saja, bahwa kita sekarang sudah mulai berlatih dancing with COVID ya. Jadi new lifestyle kita itu lifestyle kita harus sudah berganti, kita harus lakukan dekontaminasi permukaan sesering mungkin gitu. Setiap pergantian pasien. Ya, dari literatur juga dikatakan di permukaan benda-benda
dikatakan virusnya mati, tapi dikatakan inaktif. Ya. Jadi memang tidak kan 3 jam mati, tapi katakan setelah 2 jam atau 3 jam mengalami inaktivasi. Ya, terima kasih Dr. Elina sama Dr. Irin. Jadi mungkin Dr. Jenry yang penting digarisbawahi tadi ya perilaku kita ya, karena kita tidak bisa karena ini masih dalam penelitian. Jadi mari kita sama-sama berperilaku tadi ya, dancing with COVID tadi ya, dengan cuci tangan, membersihkan permukaan-permukaan benda, dan itu sebenarnya tidak berat, hanya karena mungkin belum terbiasa ya dok ya. Betul. Jadi itu mungkin poinnya. Oke, baik, terima kasih Dr. Adit. Berikutnya. Nah, berikutnya Pak Bambang Suprayitno. Silakan Pak Bambang. Ya. Apa langsung? Silakan langsung saja Dr. Bambang, Pak Bambang. Saya Dr. Bambang dari Boyolali, Klinik Nayaka. Pertanyaan saya, COVID-19 ini kan vaksinnya belum ada. Kemudian terapi spesifiknya juga belum ada. Sementara pasien-pasien yang sudah terkonfirm COVID-19 ini positif, kemudian diobati dengan antibiotik, hidrokloroquin, dan sebagainya, dia kemudian tidak ada gejala klinis, sembuh. Nah, sembuh ini karena self-limited seperti virus-virus yang lain, atau karena daya tahan tubuh kita itu baik, atau karena pengaruh obat. Kalau pengaruh obat berarti ada obat-obat yang spesifik untuk COVID-19 ini. Baik, Dr. Bambang. Kami persilahkan Dr. Erlina. Ya, saya jawab ya Dr. Bambang. Jadi memang bila manusia terinfeksi oleh virus COVID ini, itu gejala klinisnya bervariasi. Mulai dari tidak ada gejala sama sekali, atau sangat-sangat ringan, dan ini jumlahnya cukup banyak, 80%, dan diduga ini karena ringan dan tidak bergejala ini ada hubungannya dengan keseimbangan antara virulensi dari virus yang menginfeksi dan imunitas tubuh yang baik. Ya. Kemudian ada yang gejala klinisnya adalah sedang sampai berat. Lagi-lagi ini berhubungan dengan virulensi virus dan status imunitas. Dan kemudian kenapa dikatakan bahwa bisa sembuh sendiri? Ini bisa sembuh sendiri ini secara teori adalah karena sistem imun cukup baik sehingga bisa mengkontrol virus yang tidak terlalu kuat. Ya, jadi atau mungkin virus yang masuk sedikit jumlahnya sehingga perang imunitas tubuh yang mengendalikannya, sehingga satu tidak ada gejala, kedua kemudian karena virus ini dikontrol, dikendalikan, akhirnya dia mati sendiri. Yang inilah yang disebut dengan self-limiting disease. Jadi syaratnya adalah bahwa sistem imunnya baik. Ya, kemudian kenapa kalau kemudian orang gejalanya berat sehingga perlu dirawat? Pertama, sistem imunnya rendah. Kita tahu banyak yang dirawat adalah dengan komorbid. Dan komorbidnya biasanya yang kronik. Jadi penyakit-penyakit kronik seperti diabetes, hipertensi, dan COPD dan yang lain-lain itu lama-kelamaan akan membuat sistem imun agak menurun. Sehingga kalau virus dia menjadi sakit dan menjadi berat. Apalagi kemudian kalau kita bicara dengan terjadi inflamasi, ada keluar sitokin proinflamasi untuk bereaksi terhadap virus ini, dan kemudian apalagi kalau badai sitokin yang saya sampaikan tadi, badai sitokin ini bukan saja membuat virus jaringan paru menjadi Dr. Erlina. Halo. Saya sambung ya. Iya dok, silakan disambung. Iya, saya dok. sambung. Jadi saya tadi terputus pada saat mengatakan badai sitokin. Jadi badai sitokin ini bukan saja membuat jaringan paru menjadi padat sehingga
kemudian terjadi kesulitan bernafas, tapi juga badai sitokin ini akan mempengaruhi atau merusak sistem-sistem organ yang lain. Inilah yang memperberat. Nah, kemudian kenapa dengan obat-obat yang kita berikan itu kemudian pasien ada yang sembuh, ada yang tidak. Jadi kita mulai dulu dari pengertian bahwa hingga saat ini belum ada obat yang spesifik untuk virus ini. Ya, karena tidak ada obat, maka dicarilah obat-obat yang diduga mempunyai antivirus. Contohnya, pemberian azitromisin. Azitromisin itu dipakai untuk COVID bukan untuk antibiotiknya. Karena antibiotik tidak cocok untuk virus. Tapi ternyata dari penelitian didapatkan bahwa azitromisin itu juga punya antivirus dan juga punya antiinflamasi. Tapi memang antivirusnya efektivitasnya sedikit, oleh sebab itu tidak bisa berdiri sendiri. Ditambahkan lagi dengan kloroquine contohnya. Kloroquine itu juga selama ini kita kenal sebagai obat untuk malaria, tetapi ternyata dari penelitian dikatakan juga bahwa ternyata kloroquine ini juga punya antivirus dan bisa bertindak sebagai imunomodulator, ya. Dan baru kemudian ditambahkan kalau tersedia obat-obat antivirus lainnya yang bukan spesifik untuk COVID. Contohnya oseltamivir. Oseltamivir itu antivirus untuk H5N1, untuk influenza. Demikian juga Avigan atau Favipiravir. Itu Avigan itu adalah dipakai di Jepang untuk kepentingan yang sangat terbatas kalau oseltamivir ini sudah resisten. Jadi Avigan itu juga untuk flu, untuk influenza, H5N1. Jadi bukan untuk COVID juga. Dan sama juga dengan antivirus seperti lopinavir, kombinasi lopinavir dan ritonavir. Itu antivirus tapi antivirus HIV. Ya. Jadi kenapa orang memakai banyak-banyak obat ini? Karena memang nggak ada obat yang benar-benar spesifik untuk virus ini. Jadi makanya diambillah secara empiris pemberian antivirus yang lain yang sebenarnya bukan untuk penyakitnya. Demikian, Dok. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Erlina, terima kasih juga Dr. Bambang. Bapak Ibu sekalian, sepertinya waktu juga yang membatasi kita semua. Dan terima kasih pertama pada para narasumber, Dr. Erlina, Dr. Setiawan Jatilaksono, Dr. Ramlan, Dr. Ririn, dan juga tentunya para peserta yang sudah setia selama 2 jam mengikuti materi ini, daring ini. Semoga bermanfaat semuanya, dan yang tak kalah penting, ucapan terima kasih saya kepada Kementerian Kesehatan yang sudah membawa acara ini. Demikian juga teman-teman semua yang panitia juga di sini yang sudah setia juga ya, udah beberapa hari ini melakukan kegiatan ini. Baik, nanti Bapak Ibu sekalian pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tentunya akan kami coba share kepada para narasumbernya dan juga akan diberikan jawaban melalui email yang sudah tertera di registrasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak semuanya dan mohon maaf atas segala ketidaknyamanan ataupun kekurangan. Saya akan kembalikan forum ini ke adminnya. Dr. Adit, silahkan. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.